Assalamualaikum, apakah narasumber sudah bergabung? Misi Bu, belum masuk. Marilah seluruh warga bidan di kawasan Nusantara berhimpun di dalam satu wadah Ikatan Bidan Indonesia, membela dan setia mengamalkan ajaran Pancasila, bekerja dengan tulus ikhlas mengabdi mengemban amanat bangsa. Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan yang kita ikrarkan bersama, selalu jadikan pegangan. Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada. Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan yang kita ikrarkan bersama, selalu jadikan pegangan. Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada. Setiap waktu ku berjuang untuk kemanusiaan, itulah semua tugasku dan tak mengenal waktu. Berat serasa ringan, tugas seorang bidan. Ku tak ingin tanda jasa, semua hanya ikhlas adanya.
Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dea Tantio selaku pemateri pada pagi hari ini. Cek, halo, suara saya kedengeran nggak? Iya Pak, kedengaran Pak. Oke, sama Mbak Ria ya. Oke. Baik teman-teman, silakan dinyalakan videonya karena acara akan segera kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, warahmatullahi wabarakatuh. salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, pemateri kegiatan pelatihan komunikatif efektif dalam organisasi Saudara Dea Tantio, yang kami hormati Ibu Direktur Nila Trisna Yulianti, selaku Direktur Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan, yang kami hormati para dosen akademik Bidanan Borneo Medistra Balikpapan, serta segenap civitas akademik Bidanan Borneo Medistra Balikpapan, dan para peserta pelatihan komunikasi efektif dalam organisasi pada hari ini yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat menghadiri acara pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ria Irma Safitri, mahasiswi Kampus Akademik Bidanan Borneo Medistra Balikpapan dari tingkat 2 yang akan memadu acara pada hari ini. Kemudian, kegiatan pelatihan komunikasi efektif dalam organisasi merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kampus Akademik Bidanan Borneo Medistra Balikpapan. Adapun tema kegiatan pelatihan kali ini yaitu pelatihan komunikasi efektif dalam organisasi. Diharapkan output yang akan didapatkan dari tema yang diangkat ini bisa menjadi inspirasi dan semangat untuk para peserta bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan efektif dalam berorganisasi. Baik, untuk memperlancar jalannya acara pada pagi hari ini, dihimbau kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan video dan mematikan mikrofonnya atau di-silent mikrofonnya selama acara berlangsung. Adapun rundown kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada sesi materi, dan yang terakhir penutup. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan oleh Ibu Direktur Akademik Bidanan Borneo Medistra Balikpapan kepada Ibu Nila Trisna Yulianti, SSI TMKEP. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ria Irma yang sudah menyerahkan acara ini selanjutnya ke saya. Sebelum melakukan kegiatan pelatihan terlebih dahulu, izinkan Ibu untuk sedikit menyambut dan membuka acara kegiatan pelatihan kita hari ini. Yang kami hormati Bapak Dea Tantio selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat datang Bapak di kota tercinta di Balikpapan, meskipun dalam kondisi virtual. Selamat bergabung juga di Akbid Borneo Medistra Balikpapan untuk kegiatan pelatihan kita hari ini. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan. Amin.
ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Panitia Penyelenggara Pelatihan Komunikasi Efektif Ibu Dewi Arisa Santi, SST MKes, selaku Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama. Selamat pagi dan Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Semoga Ibu Dewi selaku Panitia Penyelenggara sekaligus Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama juga dalam kondisi sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Serta yang saya cintai dan saya hormati seluruh peserta pelatihan komunikasi efektif dalam organisasi, baik itu mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kepada saudaraku sekalian, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridhonya kita bisa berkumpul di acara kegiatan pelatihan ini meskipun dalam kondisi virtual. Selain itu, marilah kita sampaikan juga salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati serta berbahagia, di pagi hari yang cerah ini dan sedikit berduka untuk seluruh sivitas Akbid Borneo Medistra Balikpapan, sebelum membuka dan memberikan sambutan, izinkan saya mewakili ucapan berbelasungkawa yang sebesar-besarnya kepada ayahanda kita yang telah berpulang ke rahmatullah pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 di Rumah Sakit Yonujoso Jatiwibowo Balikpapan. Beliau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Borneo Medistra Balikpapan. Untuk itu saya minta kepada Bapak Ibu sekalian serta para peserta hadirin untuk mengirimkan doa sejenak dengan membacakan Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian serta kepada seluruh peserta hadirin. Mohon doa buat ayahanda tercinta kita yang telah berpulang ke rahmatullah pada hari ini tadi. Semoga amal kebaikan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kemudian ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya juga atas apa yang sudah beliau barangkali selama hidup ada berbuat salah. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, baik dari segi sikap ataupun tutur kata yang kurang berkenan, mewakili pihak keluarga dari Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Kemudian menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya juga kepada narasumber bahwa hari ini Bapak Dwi Cahyo Akbar tidak bisa ikut bergabung karena beliau sedang berduka. Kebetulan yang sedang berpulang adalah ayahanda tercinta. Beliau juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa ikut bergabung kepada kita pada pagi hari ini. Mohon bisa dimaklumin untuk beliau karena tidak bisa ikut bergabung pada kegiatan pagi hari ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian serta adik-adik semua perlu kita ketahui bahwa kegiatan pelatihan komunikasi efektif dalam organisasi ini sangat penting juga kita laksanakan, dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Deanantio karena sudah berkenan juga mengisi acara kita pada pagi hari ini di sela-sela kesibukan beliau. Tetapi beliau masih berkenan untuk memberikan waktu kepada kita berbagi, kemudian sharing terkait bagaimana cara komunikasi yang efektif dalam organisasi, karena juga beliau memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa yang bisa di-sharingkan kepada kita semua. Kita tahu bahwa penting sekali kegiatan komunikasi ini dilaksanakan karena ini bagian dari kegiatan soft skill untuk kita semua. Perlu diketahui bahwa kita tahu komunikasi ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya semua Bapak Ibu sekalian serta adik-adik. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari ketika bermasyarakat saja, tetapi kehidupan dalam berorganisasi di mana kita tahu bahwa kita butuh berinteraksi dan kita butuh berkomunikasi.
kita tahu komunikasi dan interaksi kita terjalin antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Namun ketika kita berinteraksi, ketika kita berkomunikasi, itu tidak hanya asal komunikasi saja, tetapi kita harus tahu bagaimana menciptakan, bagaimana tata cara berkomunikasi yang baik sesuai dengan adat istiadat, sesuai dengan kondisi di mana kita berada di lingkungan sekitar. Dan komunikasi ini juga sangat penting dikarenakan kebutuhan industri juga sangat dibutuhkan bagaimana kita menciptakan komunikasi yang baik. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya acara pelatihan ini dapat bermanfaat semua bagi yang mengikuti, terutama khususnya bagi mahasiswa Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan tingkat 1, 2, dan 3, sehingga lebih memaknai dan lebih mengetahui bagaimana tata krama dalam melakukan kegiatan komunikasi, baik itu di lingkungan kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berorganisasi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan pelatihan komunikasi efektif dalam berorganisasi resmi dibuka. Semoga ketika kita melaksanakan kegiatan ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sampai kegiatan akhir pun nanti kita diberi kesehatan. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga acara berjalan dengan lancar dan sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nila Mulyanti, SSITMK, atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Moderator kita pada pelatihan kali ini yaitu Ibu Dewi Arisa Santi, SSITMK. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ria. Ya, beliau merupakan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Baik, acara kami serahkan kepada moderator, kepada Ibu Dewi Arisa Santi, SSITMK. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Ria telah membantu acara pada hari ini yang merupakan Master of Ceremony acara pelatihan kita pada pagi hari ini. Apakah suara saya terdengar dengan jelas atau terlalu kecil? Terdengar jelas, Bu. Terdengar dengan jelas, Bu Dewi. Terima kasih, Bu Nila. Baik, terima kasih kepada MC. Baiklah hadirin peserta pelatihan sekalian, langsung saja kita masuki acara selanjutnya. Jelas, Bu. Merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian dari narasumber. Setelah pemaparan materi, nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa para dosen dan peserta sekalian. Yang kami hormati, Direktur Akbid Borneo Medistra Balikpapan, Ibu Nela Trisna Yulianti, SSITMK. Yang kami hormati, staf dosen dan karyawan Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Yang kami banggakan, mahasiswi tingkat 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, pelatihan pada hari ini mengambil tema tentang pelatihan komunikasi efektif dalam organisasi. Untuk itu, kita membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi, dan itulah yang kita harapkan dari pelatihan kita kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar bahwa kegiatan ini sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Informasi akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif nantinya, sehingga saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti ini. Yang pertama adalah penyampaian materi untuk narasumber. Kami beri waktu selama kurang lebih 45 menit. Selama narasumber menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan menyalakan mikrofon. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan dibuka setelah narasumber menyampaikan materi. Berikut saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae narasumber kita pada hari ini. Nama Bapak Dea Tantio Iskandar. Beliau merupakan marketing
Business Strategy, Planning and Market Research. Pendidikan beliau yaitu University of Pajajaran, Bachelor Degree on Economics, Scholarship of Mahasiswa Berprestasi, Program SDM Strategis, High Performance Organization Training Forum Excellent BUMN, dan Competitor Intelligence Training. Beliau juga Business and Marketing, Measurement Training Balance Scorecard for the Discipline Execution. Untuk pengalaman bekerja, beliau bekerja di Garuda Indonesia di tahun 2012 sampai 2017 sebagai Leader of Competitor Intelligence, lalu Garuda Indonesia 2018 sampai 2019 sebagai Manager of Product Development and Market Research, dan berada saat ini di Indosat Orido 2019 sampai sekarang, FVP B2B, Business Strategy, Planning and Research. Kami juga perlu sampaikan prestasi beliau, yaitu published 2 leadership books yang berjudul Leiden di tahun 2014 dan Extraordinary di tahun 2016. Prestasi selanjutnya yaitu Champion of Social Project and Community Development, serta Trainer Speaker of Leadership, Soft Skill, serta Marketing Research. Founder of We Can Talk, Self-Development Community, Head of Student Representative UNPAD, Head of Nurim Learning Center. Skill and Enthusiasm, beliau adalah Customer Insight and Analyze, Marketing and Business Strategy, Product Development, Market Research, Brand Health Analyze, Competitor Intelligence, Self-Development, Program and Event Organizing. Wow, I think he have an amazing experience. Selanjutnya, kami persilahkan kepada narasumber, Bapak Dea Tantio, untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi atas persilakannya. Ini mohon izin suara saya pakai ini nih, apa namanya, headset ya. Biasanya pakai, biasanya enggak. Cuman nggak tahu ini suara ini clear nggak ya? Atau agak putus biasanya? Clear, Kak. Jelas sekali. Clear ya, jelas sekali. Oke. Alhamdulillah. Mungkin sebelum saya jauh mulai, alhamdulillah puji syukur kepada Allah. Bayangin ya, di tengah kondisi yang seperti ini, Allah masih ngizinin kita ketemu ya. Saya selalu yakin hari ini kita ketemu itu bukan karena kesehatan aja. Ya enggak? Banyak orang-orang yang di luar sana sehat, tapi nyatanya nggak ikut berkumpul sama kita hari ini, ya kan? Kita berkumpul hari ini di sini bukan karena waktu luang. Saya yakin teman-teman sibuk, saya pun ada cukup banyak kegiatan dan ada beberapa tugas yang harus dilakukan, tapi entah kenapa nyatanya kita bisa berkumpul. Tapi di luar sana ada orang-orang yang mungkin nggak punya waktu, banyak waktu luang gitu ya, tapi nggak berkesempatan untuk hadir di sini. Cuman satu hal yang saya yakini ya, Allah tuh ngasih semacam tanda ataupun kesempatan yang memang nggak semua orang itu kasih, ya kan? Dan mudah-mudahan kesempatan hari ini itu jadi memang skenario yang memang Allah siapkan sehingga ada semacam peningkatan skill kah, peningkatan kemampuan yang insya Allah Allah berikan untuk masa depan kita nanti. Mudah-mudahan, amin insya Allah. Salawat salam kepada Rasulullah SAW. Beliaulah contoh teladan komunikasi efektif. Teman-teman tahu nggak? Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu pernah berpidato ya, itu dari sekitar ba'da subuh sampai menjelang zuhur. Satupun orang nggak ada yang merasa bosan, bayangin. Itu dahsyat sih. Komunikasi efektif itulah yang kemudian membuat apa yang dibawa sama Nabi itu diterima sama semua kalangan. Ya, begitu ya. Rasulullah juga yang menggambarkan kepada kita bagaimana sih gestur kita saat berkomunikasi, bagaimana gestur kita saat berinteraksi sama orang. Ada satu kitab menarik ya, buku menarik di situ ada salah satu buku hadis namanya Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu buku kelengkapan tarikh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan teman-teman sudah ada banyak yang baca juga di sini gitu ya. Ini kalau dilihat background belakang ini memang saya suka baca. Ini bukan toko buku ya. Saya nggak punya toko buku. Tapi saya punya hobi baca. Saya yakin ya, hobi baca itu akan cepat atau lambat memberikan pengaruh yang signifikan buat teman-teman. Dan saya yakin teman-teman yang ada di sini semua nih, kalau dari wajahnya sih, Masya Allah nih. Bacaannya itu banyak banget pasti. Bukunya pasti di rumah pada banyak banget ya. Ada buku rekening, ada buku apalagi buku arisan. Enggak ya, insya Allah ya.
Semua buku-bukunya banyak. Dan kita yakin kitalah kemudian orang-orang yang nggak mau menghabiskan waktu luang tanpa hal-hal yang bermanfaat. Kita tipe orang ya yang hari ini hadir, orang-orang yang memang pengen meningkatkan kapasitas gitu. Dari Rasulullah kita belajar juga banyak gestur. Ali bin Abi Thalib itu bilang ya, Rasul kalau dipanggil sama orang ya, itu menolehnya itu enggak gini. Misalnya siapa contoh nih? Mbak Ria deh, Mbak Ria. Ria gitu ya dipanggil sama orang temennya. Ini nolehnya enggak gini. Apa malas-malasan? Enggak. Rasul ketika dipanggil, itu kata para sahabat, Ali bin Abi Thalib sebagai saksinya, beliau bilang gini, Rasul kalau dipanggil, itu semua badan tubuhnya tuh langsung menghadap gitu loh. Energiknya tuh terasa, pandangannya itu fokus gitu. Rasul ketika berjalan, ya kata Ali bin Abi Thalib, Rasul itu seperti kalau gaya jalannya ya, itu seperti ada di jalanan yang menurun. Artinya apa? Cepat gitu ya, gestur. Nah, gestur, cara berkomunikasi, apalagi ya, beberapa hal yang nonverbal itu sangat mendukung gimana kita berkomunikasi efektif. Hari ini kita akan diskusi tentang kontennya, tapi juga nanti kita akan bicara tuh apa sih hal yang mendukung itu, gitu ya. Bagaimana koordinasi kita dengan orang yang lebih tua, bagaimana koordinasi kita dengan orang yang lebih muda. Saya ambil contoh lagi. Ini belum masuk materi ya, ini masih pembukaan awal. Rasulullah SAW itu bilang, kalau ada orang tua sama anak muda ketemu gitu ya, ini hal yang penting loh. Teman-teman kalau bisa menguasai ini, saya yakin akan sukses. Karena emotional intelligence itu sangat erat kaitannya dengan soft skill. Pekerjaan sukses enggaknya teman-teman, saya ngerasain sendiri ya. Saya sudah sempat di BUMN, saya sempat di global company gitu ya. Saat ini di Qatar Group. Itu memang orang-orang yang punya akhlak, orang-orang yang punya adab, orang-orang yang kemudian mampu berkomunikasi dan membedakan dengan siapa dia berkomunikasi. Lihat, impact-nya akan beda. Rasul tuh bilang, kalau ada orang tua sama anak muda ya bertemu, maka yang wajib memberi salam itu adalah yang muda duluan. Satu. Kalau ada orang yang sendirian dengan orang yang ramai-ramai, maka yang harus memberi salam dulu adalah orang yang sendirian kepada yang ramai. Kalau ada orang yang berjalan kaki, lalu bertemu dengan orang yang naik kendaraan, maka yang memberi salam dulu adalah orang yang naik kendaraan. Itu sebegitu rincinya loh dibahas. Ini luar biasa ya. Ilmu inilah sebenarnya yang menjadi patokan ya how we communicate well. Itu sebenarnya sudah ada modalnya. Hanya kita pernah baca atau enggak, hanya seberapa jauh kita pengen gali. Gitu ya. Karena itu sholawat salam kepada Rasulullah yang memberi kita banyak ilmu, hidayah, melalui perantaraan beliau, dan lain sebagainya. Teman-teman tahu nggak? Adolf Hitler. Pernah dengar ya Adolf Hitler? Tahu Adolf Hitler kan ya? Adolf Hitler itu salah satu di sejarah itu terkenal ya. Beliau itu Nazi gitu. Ketika beliau itu wafat bersama istrinya. Istri yang dalam pikirannya gitu ya. Diingat-ingat. Napoleon. Nah teman-teman pernah dengar ya Napoleon Bonaparte ya? Tapi kenal nggak? Punya nomor WhatsApp-nya enggak ya? Bercanda. Napoleon itu ketika akhir hayatnya itu bersama beliau tuh ingat banget sama putranya. Tapi beda Rasulullah SAW di akhir hayatnya beliau khawatir banget sama kita umatnya, gitu loh. Nah inilah yang kemudian sampai ada statement beliau katanya aku tuh rindu bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat langsung protes, bukan protes ya. Sahabat tuh bilang gini, loh Nabi, kami kan saudara-saudara. Kata beliau, kata Rasulullah SAW, bukan. Kalian itu sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah orang nanti di akhir zaman ketika Rasulullah sudah meninggal gitu ya. Di akhir zaman belum pernah ketemu sama Nabi. Tapi belum pernah melihat Nabi, belum pernah berbicara langsung sama Nabi, tapi mereka semua tuh yakin dan beriman sama Nabi. Nah, ini kerinduan beliau dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul lagi nanti di sana gitu ya. Mohon izin saya mundur lagi tadi yang saya hormati juga tadi Bu Nila begitu ya Ibu, selamat pagi. Selaku Ibu Direktur Akbid Borneo Medisa Balikpapan. Selamat pagi. Bu Dewi juga ya Bu Dewi selamat pagi. Terima kasih juga. Saya baru tahu infonya tadi Bu Nila, ternyata ayahanda Pak Cahyo ya. Pak Cahyo itu dulu sahabat saya beliau. Iya benar. Dan ternyata baru nah iya, mudah-mudahan Allah kasih tempat terbaik ya untuk beliau. Dan juga insya Allah kita semua yang nanti juga akan menyusul atau lambat, ya kan ya.
Oke, bismillah. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Udah lihat wajah-wajahnya sih, coba saya lihat dulu ya. Ini kayaknya sih, Semangat, Bapak. oh iya, pertama semangat, kedua kayaknya nggak punya utang gitu ya. Ketiga, kayaknya tugasnya banyak di rumah gitu ya, karena online. Enggak ya. Tapi tetap yakin, semangat semua. Cuman saya kaget loh, saya nggak tahu bahwa ternyata awal sebelumnya, ternyata perempuan semua ya. Alhamdulillah saya udah berkeluarga gitu ya. Jadi mungkin saya nanti, atau saya akan bilang ke istri gini, ini hari ini saya ngisi materi, ya, bayangin, di tengah para bintang-bintang semuanya. Tapi tetaplah satu, matahariku adalah istriku gitu ya. Jadi Wah, ketika siang itu datang, matahari itu, lalu bintang-bintang itu akan tenggelam semuanya. Mohon izin ya. Oke, teman-teman semua, mungkin singkat aja. Saya sebenarnya tidak terlalu concern di teori ya, tapi mungkin ini sebagai pelengkap aja. Ini bicara ilmu itu memang selalu terbagi dua ya, antara teori sama praktis. Tadi di awal saya menjelaskan gimana konsep Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Banyak para tokoh itu yang memang dikenal mampu berkomunikasi, mampu melihat siapa lawan komunikasi. Ini penting banget. Saya ngerasain banget ya. Dulu kalau waktu saya bekerja, teman-teman nanti kan di kampus dulu nih. Zaman saya SMA, saya di Jakarta gitu ya. Kemudian dari SMA saya datang ke Bandung. Kuliah di Bandung. Wah, itu nuansanya beda. Bedanya apa? Orang-orang di sana secara culture itu kalem gitu kan. Terus kemudian sopan di Bandung tuh ya. Nah, kalau saya pribadi ini orang Jakarta nih. Orang Jakarta tahu kan. Bandel, apalagi. Ya macem-macem lah ya. Tapi energik gitu loh. Nah, dari situlah akhirnya saya melihat, oke, mau nggak mau, kita tuh dituntut untuk menyesuaikan keadaan. Ya, karena teman-teman mau tidak mau, terpaksa atau tidak, sengaja atau tidak, semua orang itu berada dalam satu organisasi. Organisasi itu please ya, jangan dianggap organisasi itu, kalau di kampus itu ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa gitu ya, BPM. Jadi organisasi apa lagi misalnya, ekstrakurikuler atau satu kampus, enggak. Di mana teman-teman bertemu bersosialisasi, itu disebut organisasi. Karena akan berisi lebih dari 2 atau 3 orang. Lalu kemudian di sana punya peran masing-masing. Nah, ini yang perlu dicatat sebagai awalan. Saya coba bawa temanya itu breakfast sharing gitu ya, biar kita tetap semangat communication. Nama saya Dea. Teman-teman nanti mungkin kalau suatu saat ketemu gitu ya, saya jalan-jalan ke Balikpapan ya kan, terus saya lagi makan di kafe. Kalau ketemu saya, mudah-mudahan bisa saling sapa gitu ya. Kalau bisa bayarin, alhamdulillah, senang banget gitu ya. Nama saya Dea, nama panggilannya, kalau orang dekat biasanya manggilnya Dea, gitu ya, Kang Dea, gitu ya, atau Mas Dea, Pak Dea, Mas Dea. Tapi kalau orang jauh beda panggilannya, ada tambahannya, Dea, gitu. Karena jauh gitu kan, jadi harus kenceng ngomongnya. Oke, sorry, ini kelihatan ya slide-nya ya, Mbak Dewi dan yang lain, rekan-rekan. ya kelihatan. Ya, nah ini yang akan coba kita bahas. Bentar, saya coba setting dulu. Nah, ini yang akan kita bahas kurang lebih. Cuman akan saya go through singkat aja ya. Ini kalau digini jalan nih pesawatnya nih. Tuh kan, seru kan ada pesawatnya. Tuh jalan. Jadi yang pertama kita akan diskusi tentang intronya atau backgroundnya. Tadi sebagian sudah saya sampaikan. Yang kedua, urgency of self development. Kenapa saya nggak bilang communication? Karena di sana akan mencakup nanti gitu ya. Self development ini penting. Yang ketiga, kita akan bicara tentang barriers sama type of communication. Ini penting loh teman-teman harus tahu. Nanti teman-teman sehingga bisa, oh ternyata gitu ya. Yang keempat, how to communicate well. Nanti kita akan sedikitlah diskusi tentang itu ya. Nah, lalu terakhir nanti kita coba diskusi singkat. Oke. Seperti itu. Next-nya, saya pengen buka ini loh. Tahu nggak teman-teman majalah Times? Pernah dengar lah ya. Times, majalah Times itu majalah di luar negeri sana. Wah, itu luar biasa loh majalahnya. Teman-teman tahu nggak ya? Setiap tahun majalah Times itu merilis. Di covernya, atau enggak di dalam kontennya, itu Times Person of the Year. Ya kan? Jadi terpilih tuh siapa tahun ini, tokoh yang terpilih, tokoh tahun ini disebutnya. Pernah misalnya dari tahun 1927 bayangin,
1 tahun lebih tua dibandingkan Sumpah Pemuda kita kan. Teman-teman tahu kan ya, Sumpah Pemuda ya? Atau perlu saya tes Pancasila dulu nih? Atau ini ya, undang-undang coba, pasal coba ya. Pasal 32 ayat 1, nggak perlu dites lah ya. Nah, Time Person of the Year itu bergantian tuh, kalau teman-teman tahu semua ya. Dari John F. Kennedy, pernah jadi Time Person of the Year. Mahatma Gandhi, pernah denger ya? Itu pernah jadi Time Person of the Year gitu. Siapa lagi? Wah, banyak tokoh-tokoh, Angela Merkel, Presiden Jerman, dan lain sebagainya. Ketika dia dirilis, itu semua orang seluruh dunia itu ngomongin, terus dibahas. Apa sih kelebihannya, apa sih yang jadi keunggulan mereka. Tapi ada yang menarik, ini dicamkan. Tahun 2006, pertama kalinya dalam sejarah setelah era milenial ya, tahun 2000 ke depan, pertama kalinya majalah Times itu kemudian merilis Times Person of the Year, ya, nggak nama orang, bayangin loh. Tapi dia nulisnya itu di covernya nggak lagi John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, siapa lagi misalnya, banyak yang Richard Nixon, pernah juga, wah macam-macam lah ya. Bill Gates pernah juga, Steve Jobs. Tapi tahun 2006 itu yang menarik, dia nulisnya you. Luar biasa kan ya, you. Artinya apa? Ketika dibahas, ternyata katanya ya, orang-orang yang berkualitas setelah era milenial itu nggak lagi lahir 1-2 orang. Jadi orang-orang yang dulunya tuh terpilih sebagai 10 person of the year, Bill Gates, Steve Jobs, itu udah lahir puluhan, ratusan, ribuan orang. Setiap orang hari ini lagi berlomba-lomba, teman-teman. Bener-bener pengen ngasih yang terbaiknya. Kemarin tahu nggak, Jeff Bezos itu baru ke Mars. Elon Musk kemarin berangkat ke Mars, bayangin. Kalau kita kan mainnya ke mall gitu ya, kalau mereka ke Mars. Kita paling beli cabai bawang ke pasar, mereka tuh pakai pesawat jalannya ke Mars. Kita kan baru pakai sepeda atau nggak motor ya. Masa depan udah di depan mata kita gitu loh. Dan majalah majalah Times itu mana justru nyala kamera. Ya punten ada Dulu suara ya kayaknya. suaranya, mikrofonnya. Nah, di Time Person of the Year, sebentar, mohon maaf. Ya, majalah Time Person of the Year itu nulis you. Karena kenapa katanya setiap orang tuh sekarang lagi berlomba-lomba nih. Pertanyaannya, kita siap nggak berlomba-lomba? Umar bin Khattab saat menaklukkan Romawi, dia bilang, setiap zaman punya seleranya masing-masing. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa mengikuti selera zaman hari itu, kita bakal kalah bersaing. Tadi sempat ya Bu Nila menyampaikan juga bahwa konteks industri hari ini benar-benar memerlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, ya kan? Dan lain sebagainya, itu panjang. Saya bisa cerita seharian nanti. Tiba-tiba udah maghrib. Tapi saya singkat seperti itu. Kita persiapkan. Berikutnya. Nah, ini bisa gedein gini aja ya, lebih kelihatan ya. Nah, teman-teman tahu nggak, tahun 2000 kemarin ya, itu hampir 30% pekerjaan, apapun background-nya, ya, itu diisi oleh mesin dan algoritma, oleh data gitu ya, oleh apa lagi, banyak hal ya, mesin, tools. Kalau teman-teman pergi jalan-jalan sekarang, tol itu udah nggak pakai orang lagi ya. Tol itu udah pakai cukup mesin aja, tempel kartu tol, udah selesai. Waktu itu jasa marga itu banyak sekali orang-orang yang akhirnya dirumahkan karena udah nggak perlu lagi orang gitu loh. Tahun 2022 nih, tahun depan, diperkirakan, diprediksi akan sampai 40% loh. Jadi dalam satu kantor, apalagi misalnya dalam satu rumah sakit, apalagi misalnya, kemarin saya karena kebetulan saya lagi di salah satu perusahaan komunikasi dan teknologi, kita ini lagi ngebangun, teman-teman tahu nggak, telemedicine. Yang hari ini udah banyak ya, Halodoc, Getwell, dan lain sebagainya. Telemedicine itu artinya apa? Kita akan ngebangun suatu teknologi yang orang itu nggak perlu lagi bertemu secara personal. Jadi semua itu udah dilakukan, diselesaikan sama namanya tools gitu ya, smart tools, IoT, apalagi ICT, Internet of Things lah pokoknya. Itu tahun 2022 itu katanya sudah 40%. Tahun 2025, bayangin ya, kalau teman-teman ada satu di perusahaan gitu ya, isinya 100 orang, maka nanti tinggal 50 orang.
lebih dari 50% akan diganti sama teknologi. Artinya apa? Kita harus siapkan. Apa yang nggak di-capture sama teknologi hari ini adalah kemampuan soft skill teman-teman semua. Teknologi itu akan bisa menutupi semua hal, kecerdasan orang dan lain sebagainya, tapi soft skill mereka nggak bisa. Nah, itulah pentingnya. Kemampuan komunikasi, mendelivery gagasan, cara teman-teman presentasi, cara teman-teman menginfluence orang lain. Wah, itu penting banget. Jadi, poinnya, siap-siap teman-teman semua. Saya pengen coba dalam kesempatan ini kita sama-sama mulai aware lagi, kita bangun, dan kita udah nyiapin nih, hari ini kita mau kemana di masa depan. Saya punya banyak teman yang dulu kuliah bareng gitu ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kuliah, 4 tahun kuliah. Dan mohon maaf, hari ini ketemu ya background udah beda-beda gitu ya. Ada yang kemudian akhirnya mohon maaf baru nggak dapat pekerjaan, ada yang kemudian wah macam-macam gitu. Jangan sampai kemudian teman-teman hari ini setelah setahun, 10 tahun nanti lagi jalan 10 tahun gitu ya, teman-teman akhirnya baru sadar pas ngeliat ke belakang gitu ya. Ternyata bukan hidup kayak gini yang saya pengen gitu loh. Banyak orang seperti itu kan akhirnya. Nah, ini setiap tahun bayangin ya, itu diupdate loh. Skills Outlook. Apa aja hal-hal yang teman-teman perlu persiapkan di industri gitu ya. Ini penting banget nih. Contoh nomor 1 nih ya. Bayangin ya, ada skill yang kemudian declining, ada skill yang kemudian growing. Skill pertama itu salah satunya itu yang dibutuhkan sama industri, sama organisasi, sama kampus, sama kantor, company, dan lain sebagainya. Itu yang pertama itu analytical thinking and innovation. Yang kedua itu active learning. Artinya teman-teman sekarang nggak cuma hanya bersandar dengan materi-materi yang memang kita punya di dalam kelas gitu loh. Karena banyak banget materi di luar sana. Kita beruntung banget loh, hari ini kita ada YouTube gitu ya, ada Instagram. Kita beruntung banget punya banyak course online. Wah, itu sayang banget kalau teman-teman nggak pakai loh. Saya banyak banget ya, saat saya pengen bikin satu analisis, udah saya mah gampang, tinggal buka YouTube aja gitu ya, clear semuanya selesai. Nah, yang ketiga creativity. Orang-orang yang dibutuhin hari ini itu udah benar-benar orang-orang yang punya sense kreatif gitu loh. Nggak lagi, aduh dari A ke B, tapi sekarang dibutuhkan dari A ke E ke Z gitu loh. Makanya sekarang ada apa? Content creator ya. Pernah dengar kan ya? Ini kalau ngeliat mukanya semuanya ini nih, content creator kayaknya nih. TikTokers gitu, enggak ya? Ya, nggak ada yang salah. TikTokers jangan salah loh teman-teman. TikTokers itu ya, beberapa teman rekan saya itu sebulan dari TikTok itu sampai ratusan juta. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah kita bisa nggak nih mengequip diri kita untuk lebih kreatif. Makanya sekarang ya, teman-teman, kalau dulu tuh zaman-zaman saya, zaman-zamannya Mbak Dewi, Bu Nila gitu ya, Mbak Nila, kalau ditanya mau jadi apa? Wah, ada yang mau jadi macam-macam lah ya. Mungkin apa pelawat, dokter, guru, apalagi pilot gitu ya. Bener ya Bu ya? Zaman hari ini kalau ditanya mau jadi apa, ada rekan saya anaknya, dia bilang mau jadi apa? Dia mau jadi YouTuber katanya. Karena memang sekarang eranya seperti itu, tapi poinnya bukan mau jadi apa, tapi poinnya kita punya apa. Please dicamkan itu ya. Jangan sampai kemudian lulus kita nggak punya modal apa-apa. Oke, teknologi desain, critical thinking, nah itu penting banget. Nah, yang menarik adalah ke-10 ini, ke-10 growing skills ini, itu nggak bisa bunyi, nggak bisa di-deliver, dan nggak bisa dibuktikan kecuali teman-teman punya communication skill. Ya kan? Kita nggak pernah bisa tahu orang ini analytical thinking-nya itu penting atau enggak, kecuali dia punya kemampuan komunikasi. Di kantor di Garuda, dulu saya kerja di Garuda Indonesia, lalu kemarin ada tawaran lagi, akhirnya saya pindah ke Qatar itu di Ooredoo. Ooredoo itu sekarang punyanya Qatar gitu ya. Wah, itu luar biasa ya. Dimana kita tuh berkompetisi, punya kemampuan untuk mempresentasikan gagasan kita. Setiap ada insight, kita harus punya kemampuan mempresentasikan gitu gagasan itu gitu. Bagaimana kita berkomunikasi, gestur kita saat berkomunikasi gitu ya. Apalagi misalnya amplitudonya, tone-nya, dan lain sebagainya. Wah, itu udah teman-teman akan ngerasa itu penting banget. Dan nanti di dunia hari ini, teman-teman akan bisa dihormati sama orang lain, mendapatkan respect ketika teman-teman itu bisa berkomunikasi dengan struktur gitu loh. Dengan rapih,
Dan yang paling penting, ketika kita punya kemampuan struktur dan rapi itu, kita bisa menginfluence orang lain. Wah, itu penting banget. Next ya, nah, ini ada satu riset besar loh, big research ya, di dunia, ketika banyak responden ditanyakan, juga termasuk para top leaders gitu, ditanyakan apa sih skill yang paling mereka respect dan hormati, skill yang mereka paling butuhkan, itu bukan lagi skill misalnya menghitung secara matematika gitu ya. No. Skill pertama itu communication. Saya punya temen ya, dia itu pinternya luar biasa loh. Dulu kita kalau ngobrol tentang satu materi gitu ya, wah dia cepet banget berpikirnya. Tapi sayangnya dia nggak bisa mendeliver gagasan gitu. Nah ini yang kemudian jadi poin, aduh sayang banget. Sebaliknya, saya punya beberapa rekan yang sebenarnya mid aja gitu ya. Kalau kata anak gaul hari ini, ya B aja gitu ya. Orang itu B aja gitu. Tapi dia bisa berkomunikasi baik ketika di presentasi, wah keren banget presentasinya. Nah itu cenderung lebih dapat respect, lebih dihormati. Ketika dia punya permasalahan, problem di kantor hari ini kita tuh akan mengacu ke dia. Karena wah logik gitu loh. Pikirannya itu bright, cemerlang gitu loh. Karena orang yang bisa berkomunikasi adalah orang yang kemudian dia mampu tuh mengorganize apa yang ada di pikirannya dan lain-lain. Itu pentingnya komunikasi. Organization skill. Saya ingat pertanyaan pertama loh, bayangin ya. Pertanyaan pertama ketika saya diinterview dulu di Garuda Indonesia tuh ada sekitar 13.000 pelamar. Ya, sekitar ribuan pelamar lah ya. Ribuan pelamar. Terus saya sendiri gitu ya, dapat kesempatan juga untuk bersaing kita ya, dari 3.000-ribuan jadi dari belasan ribu jadi ribuan jadi ratusan, terakhir itu ada 4 orang sisa. 4 orang itu saat ditanya di interview, pertanyaannya itu ada gini, bayangin sebelum ditanya apa-apa sih ditanya gitu, Mas Dea dulu di kampus ngapain aja atau ikut organisasi apa aja. Jadi untuk perusahaan besar sebesar Garuda Indonesia, pertanyaan awalnya itu soft skill. Bayangin, yang ditanya itu enggak, oke, bisa Excel enggak? Pivot table gitu ya. Apalagi bisa ini enggak Microsoft Word yang advance, bikin automated analysis tools gitu. Enggak. Padahal tugas saya waktu itu ya, posisi saya waktu itu di Garuda itu adalah researcher. Saya pakai data statistik, harus menganalisis data. Tapi pertanyaannya adalah, Mas Dea, di kampus itu ikut organisasi apa? Ngapain aja di kampus? Gitu loh. Ini pentingnya organisasi. Karena kenapa? Garuda Indonesia itu, atau BUMN ya, perusahaan besar yang mereka butuh orang-orang yang agile. Tahu agile ya? Orang-orang yang lincah. Dia bisa, tiba-tiba, dia bisa mengorganize orang, gitu ya. Dia kemudian bisa menginfluence orang untuk ikut gagasannya dia. Apa beda komunikasi sama ngobrol adalah kalau ngobrol ya udah saya dengan Bu Dewi atau saya dengan Ibu Nila misalnya ya udah kita ngobrol gitu ya Bu ya. Tapi yang membedain dengan komunikasi adalah poinnya adalah ada 3 hal. Yang pertama saya sebagai speakers atau komunikator gitu ya. Yang kedua ada orang kedua sebagai komunikan dan itu bisa nggak cuma 1 orang loh. 2 orang, 3 orang, 1 audiens. Itulah kenapa di Garuda itu kita butuhkan banget yang soft skill. Karena kita harus present di depan puluhan orang. Atau bahkan saya pernah di auditorium yang besar, saya harus jadi entah itu moderator, kalau nggak saya harus sharing data. Bayangin, present di depan para bos-bos. Yang lebih senior, yang lebih tinggi posisinya, kadang yang lebih rendah posisinya. Kita ketemu OB bayangin gitu ya. Ketemu, mohon maaf ya, istilahnya kayak ya pesuruh gitu ya, yang ngebantu kita di kantor gitu. Kita harus memposisikan diri. Ada orang yang smart dalam komunikasi, tapi ternyata akhlaknya kepada orang yang lebih sebenarnya kan sejajar ya, tapi oke lah kita sebut yang lebih rendah, buruk gitu. Nah ini akhirnya, ini saya ceritain aja, di kantor akhirnya dia nggak disukain sama orang misalnya. Ya ini kok orang pintar tapi kok gitu ya akhlaknya. Ada lagi kemudian orang yang dia itu wah bagus banget deh sama orang-orang yang level di bawah gitu ya. Ngobrolnya nyambung sama OB pada senang. Tapi ketika bertemu sama orang-orang yang senior level, VP, direktur, dan lain sebagainya, mereka tuh nggak punya mental ya untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, banyak orang gagal di situ. Akhirnya kepintarannya, kecerdasannya itu pupus gitu aja.
Nah, itu organization. Terus teamwork. Nah, ini penting. Teamwork hanya bisa kemudian establish, hanya bisa kemudian strong kalau orang itu mampu menyampaikan gagasannya atau persepsinya atau aspirasinya ke orang lain. Nah, ntar penting banget tuh. Saya yakin teman-teman yang sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah join di organisasi akan melihat perbedaan teman-teman di sekelilingnya. Oh, si A ini ya gitu-gitu aja, organisasinya hanya ikut-ikutan aja. Oh, si B ini orang ini ya kayak gitu. Pernah nggak teman-teman ada juga misalnya saya selalu bilang ya, leadership itu bukan posisi. Leadership itu adalah mental. Ya. Karena ada orang-orang yang posisinya tinggi misalnya gitu ya. Tapi kok kayaknya nggak pas untuk dijadikan sandaran kita. Saya dulu punya teman di kampus atau waktu saya masih junior awal gitu ya. Kalau saya punya masalah, saya pilih teman saya yang khusus. Dia tuh nggak punya posisi apa-apa, dia tuh standar aja gitu ya. Tapi entah kenapa saya nyaman sama dia. Dia bisa ngasih problem solving, dia bisa ngasih solusi, tempat saya bersandar. Dia tuh kayak punya kemampuan untuk membaca problem gitu ya. Itu penting tuh, critical thinking. Tapi ada satu orang misalnya yang saat itu bisa ketua BEM-nya gitu ya, ketua mahasiswa, organisasi mahasiswanya. Kok kayaknya nggak nyaman ya. Itu yang kemudian saya semakin menyadari, oke, leadership itu atau kemampuan komunikasi itu tidak sebatas jabatan, tapi mental. Ada orang-orang yang kemudian enak menjadikan sandaran. Ada orang-orang yang kalau dia ada, ya kita tuh kayak nyaman. Tapi kalau dia lagi nggak ada, itu organisasi itu seakan-akan, waduh, ya orang kemana ya? Maksudnya si X ini kemana ya? Karena undispensable, ngerti nggak? Tak tergantikan orang ini. Kan sering kayak gitu ya, kita tuh kalau lagi kumpul sama teman-teman, si X nggak ada, sepi ya, nggak seru, dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang dia ada atau nggak ada, ya kita nggak ada yang nyariin gitu loh. Aduh, itu sayang banget loh. Please, pelajaran yang paling penting, teman-teman, jadilah orang yang ketika teman-teman nggak ada, itu teman-teman dicari. Gitu. Dan berikutnya terus ya teamwork, terus critical thinking, social skills, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin saya agak percepat aja ya. Jadi nanti kita bakal diskusi. Ini barrier terkait dengan sebentar nih saya ketutupan. Kalau kita mau komunikasi, hal-hal ini harus kita aware dulu. Nah, karena banyak sekali yang nggak aware dengan hal-hal atau yang saya sebut dengan barriers ini. Yang pertama itu perceptual barriers. Teman-teman harus please bear in mind ya, teman-teman harus catat bahwa ketika kita berkomunikasi sama orang ya, setiap orang itu punya opini di dalam pikirannya. Ingat loh. Ya. Jangan anggap orang itu seperti pohon. Maksud saya pohon adalah ya udah kita punya punya gagasan, udah sampein aja. Kita punya curhatan, sampein aja. No. Setiap orang itu punya persepsi, punya opini. Teman-teman misalnya dalam satu debat ilmiah. Dulu saya ingat banget ya, waktu di kampus kan, waduh ini ya maksudnya zaman awal-awal di kampus gitu ya, itu kan ikut organisasi, ada kongres mahasiswa, ya kan, suka denger ya, teman-teman kongres mahasiswa, waduh, itu sampai malam, itu puluhan orang tuh berkumpul ya, sampai mungkin ratusan atau puluhan orang berkumpul dalam satu auditorium, wah kita di sana debat tentang argumentasi apa misalnya, ADART, kan gitu kan, kalau di organisasi kan, debat misalnya kita punya ide seperti ini, wah itu luar biasa ya, perang gagasan itu akhirnya bikin saya tumbuh. Dan saya yakin setiap orang itu punya opini yang memang mereka pegang. Tugas kita itu ngebuka kuncinya. Kalau teman-teman sering tukar pikiran, sering brainstorm, wah itu bagus banget. Biasain teman-teman berbeda pendapat dengan orang lain, ya, dengan cara yang elegan, ya, lihat pikiran kita akan berkembang. Itu satu persepsi ya. Contohnya ada gambarnya kan, kelihatan kan? Segedein. Itu tulisannya 6 apa 9 tuh, menurut teman-teman. Ya, keduanya benar. Ada lagi kemudian satu gambaran gini, ada orang buta megang gajah. Ini terkenal ya di dunia, ini menjadi semacam anekdot, bukan anekdot, gambaran tentang bahwa setiap orang itu punya persepsi masing-masing. Orang buta megang gajah, ada yang megang buntutnya, orang buta loh ya. Maka bilang, pas ditanya gajah itu gimana? Gajah itu tipis panjang katanya. Ya jelas dia megang buntutnya. Ada orang yang megang kupingnya, ya enggak? Saat ditanya gajah itu gimana? Kata dia, gajah itu enggak, gajah itu tipis, pipih, kan gitu. Ada yang megang apalagi, cuman
kaki-kakinya dipegangin semuanya. Wah, gajah itu bentuk badannya itu ada 4 terpisah-pisah gitu loh. Kayak kan kalau kayak gitu kita apa bedanya dengan orang buta yang megang gajah gitu loh. Kalau kita kemudian nggak pernah mengequip diri kita bahwa setiap kita punya modal yang berbeda. Nah, tugas kita menginfluence orang lain itu. Apa tadi bedanya ngobrol sama komunikasi? Ada komunikasi dia terdiri dari 3 hal. Kalau ngobrol ya udah 2 orang selesai ngobrol. Kalau komunikasi enggak. Saya punya ide sebagai komunikator, maka saya harus menyampaikan ide saya ke orang lain, komunikan. Kedua komunikan, yang ketiga idenya. Kalau ngobrol nggak ada ide tertentu. Kalau komunikasi itu ada ide yang mau kita bawa. Maka yang paling penting untuk ngebungkus 3 hal ini adalah kemampuan kita menginfluence orang lain. Gitu. Nanti teman-teman akan ketemu tuh momen-momen interview kerja, ya kan? Momen-momen saat tugas akhir, ya kan? Ketemu, saya nggak tahu deh, nanti mungkin Bu Dewi apa Bu Nila nanti yang jadi pengujinya. Oh ya lo hati-hati loh. Nanti gimana kita harus menginfluence Bu Nila atau Bu Dewi dalam hal apa aja ya, nggak hanya tugas akhir lah. Ketemu, kata-kata kita punya keperluan. Dulu saya ingat waktu jadi mahasiswa, saya kan ikut badan perwakilan mahasiswa, di situ salah satu tugas saya mengadvokasi orang-orang yang nggak mampu. Waduh, itu tough banget, luar biasa. Saya harus datang ke rektorat, gitu ya. Ada yang dimentahin, saya harus datang ke dekanat. Posisi dekan pun kadang suka sulit mereka. Di satu sisi budget misalnya tidak ada, di satu sisi ini udah peraturan university. Tapi di sisi yang lain mereka punya jiwa humanis juga ya untuk kemudian menerima orang-orang yang nggak mampu gitu ya secara mahasiswa dan lain sebagainya lah. Oh gimana cara akhirnya saya harus diskusi 4 mata, sering kayak gitu tuh. Wah sampai akhirnya ada satu dekan, ya Mas Dea gimana ya Mas baiknya ya, karena ini peraturan sebenarnya, ya ngeluarin uang sendiri gitu loh untuk ngebayarin si mahasiswa itu. Wah itu luar biasa pengalaman banyak hal gitu. Oke, yang kedua emotional barriers. Nah ini yang perlu dicamkan. Ketika teman-teman pengen komunikasi dengan orang lain di organisasi ya, camkan bahwa kita punya sisi emosional dan jangan sampai kita ngerasa takut ataupun semacam punya misunderstanding atau mistrust di sini ya. Setiap orang itu nature-nya baik gitu loh. Maka tugas pertama kita itu ngebuang mental block dulu. Mental block ke diri kita ya. Sama mental block orang lain gitu. Pikiran negatif, suuzon istilahnya gitu ya. Nah, itu dihilangin deh. Teman-teman yang punya Instagram jangan baca-baca lambe turah gitu ya, apalagi saya nggak hafal. Please itu jangan dibaca-baca, percaya atau enggak ya. Kalau teman-teman semakin banyak baca itu, lihat pikiran kita itu adalah teko. Kalau teman-teman ngisinya dengan kopi, yang keluar tuh warnanya hitam. Kalau teman-teman ngisinya dengan air putih, yang keluar warnanya jernih. Pilihan itu dari kita. Suka nggak suka, let's say teman-teman baca lambe turah gitu, apalagi misalnya info selebritis terkini gitu ya. Macam-macam. Lihat aja. Nanti cara kita komunikasi, bahan obrolan kita, yakin sama saya, sedikit banyak akan ketarik tuh. Gitu. Oke, lanjut. Language barriers. Nah, ini penting. Teman-teman akan tiba di satu tempat yang memang nggak hanya orang Indonesia aja. Please dari sekarang language itu penting banget loh teman-teman. Siapin kemampuan bahasa Inggris, siapin kemampuan even bahasa-bahasa yang lain ya. Satu bahasa yang terbanyak itu di antara bahasa Spanyol juga dan lain sebagainya. Wah, ini saya ingat banget ya waktu interview kemarin ada tawaran lagi interview. Ya udah langsung. Yang menanya itu ya pakai bahasa Inggris, selesai udah. Kalau kita nggak mampu kemampuan bahasa Inggris, oke lah, sebutlah lingkungan kita nggak hanya bahasa Inggris, tapi ilmu terbanyak saat ini diantaranya itu textbook itu banyak dengan bahasa Inggris. Orang yang menguasai bahasa asing, otaknya itu cenderung lebih bright, lebih smart gitu loh. Komunikasinya itu lebih nyaman karena dia punya backup language gitu loh. Otot otaknya yang terkait komunikasi bahasa itu lebih terlatih. Ya, ucapan. Teman-teman tahu nggak Bung Karno itu ya? Itu menguasai itu banyak banget bahasa asing. Para leaders founding fathers kita itu dulu tuh nggak ada ya les online gitu ya. Oke, gue mau Bung Karno sama Bung Hatta dia pengen les dulu di LIA gitu ya atau enggak di ILP gitu ya. Nggak ada. Tapi bayangin mereka punya kemampuan bahasa asing. Haji Agus Salim salah satu tokoh besar Indonesia ya. Itu sampai beliau itu bisa pidato waktu itu di Jenewa loh ya. Orang Indonesia tampilannya sederhana sampai pernah diejek sama orang-orang komunis gitu ya. Wah, mohon maaf ada janggutnya, pakai kopiah, sederhana tampilannya. Tapi bayangin, Haji Agus Salim ini
setiap dia waktu di zaman kemerdekaan kita ya, kalau teman-teman pernah dengar namanya Haji Agus Salim. Bung Karno sampai menjuluki beliau the Grand Old Man. Bayangin, beliau pernah jadi perwakilan Indonesia datang ke Jenewa. Waktu itu ada ILO itu International Labour Organization, gitu ya, dari PBB, datang ke Jenewa mewakili bangsa kita karena saat itu kan ada tanam paksa. Pernah dengar nggak tanam paksa, teman-teman? Zaman kemerdekaan ya, itu Belanda itu menyiksa banyak korban berjatuhan. Akhirnya Haji Agus Salim tuh diutus sama Indonesia, satu orang ini datang ke Jenewa. Pas pidato, di persiapan pidato naik ke podium ya, awalnya tuh nggak ada satupun yang memperhatikan karena dianggap remeh. Indonesia lah negara baru gitu ya, orangnya pun kayak gini, orang tua sudah pakaiannya sederhana. Tapi apa yang dilakukan Haji Agus Salim? Naik datang ke podium, gitu ya. Ketika dia mulai pidato, bayangin, paragraf pertama disampaikan dengan bahasa Belanda, paragraf kedua disampaikan dengan bahasa Inggris, paragraf ketiga disampaikan dengan bahasa Jerman, paragraf keempat disampaikan dengan bahasa Prancis. Pertama kali dalam sejarah ada orang ya berpidato di muka umum di audiens global internasional di sana saat itu ya. Semua negara ada, memakai dalam satu pidatonya 4 bahasa asing. Wah, orang-orang yang tadi nggak memperhatikan tiba-tiba langsung gini. langsung apa ya, surprise banget. Akhirnya dari situ kemudian dijelasin tuh sama Haji Agus Salim tuh bahwa Belanda itu kejam. Belanda itu banyak memakan korban di Indonesia. Akhirnya Amerika ketika mendengar penjelasan Haji Agus Salim langsung meng-cut ekspor dari Belanda. Ketika Amerika udah meng-cut ekspor dari Belanda, ya di boykot, ekonomi Belanda itu udah langsung turun, mulai lama-lama hancur. Dari situlah kemudian Indonesia itu mulai menjejaki kemerdekaan. Bayangin, kemerdekaan Indonesia pun dari bahasa loh. Jangan main-main dengan bahasa, jangan main-main dengan komunikasi. Berapa banyak teman-teman pernah sakit hati kan? Saya yakin lah dari umur berapa? Dari umur bukan lahir lah ya, dari SD, SMP, SMA, sekarang gitu ya, umur berapa, 15, 16, 17, 20, dan lain sebagainya. Pernah kan teman-teman sakit hati kan? Saat mendengar apa yang keluar dari lisan seseorang, benar nggak? Sakit hati, lalu kemudian keluar rumah, kondisi lagi hujan-hujanan, sehingga air mata dan air hujan itu menyatu jadi satu. Ini apa sih? Cuman kan itu betapa hebatnya kata-kata yang keluar gitu loh. Jangan main-main. Nah, itu language, terus culture, saya percepat aja ya. Nanti teman-teman bisa saya share materi ini. Nah, ini yang menarik. Teman-teman harus aware nih. Ada yang disebut formal sama informal. Kegagalan orang dalam karir, dia nggak bisa ngebedain loh. Antara yang disebut formal sama informal. Maksudnya apa, Mas Dea? Maksudnya adalah, kalau teman-teman mau komunikasi, lihat siapa lawan bicaranya. Kemampuan teman-teman mengambil pilihan kata, kayak hari ini nih ya, saya bisa ngomong kayak gini, ya teman-teman semua baca aja nih ya, ini kan keren nih, gue udah bikin dari semalam loh, oh gila ini mah oke banget loh, ntar gue share deh, kan enggak banget, itu bisa aja kan, tapi sekarang lawan bicaranya siapa, maka saya pilih dengan konten-konten verbal yang memang tepat. Nah ini ada beberapa poin, saya go through aja ya, singkat. Pertama, origin. Jadi kalau yang informal itu teman-teman spontan aja, nggak terstruktur. Tapi please, ketika teman-teman ada di era formal atau ada di satu lingkungan yang formal, seperti misalnya di kampus, di university, di akademi gitu ya, apapun yang didiskusikan dengan dosen dan lain sebagainya, please pakai kata-kata yang struktur. Bukan kemudian kita kayak sok-sokan gitu ya, apalah pakai struktur. No. Percaya atau enggak, ada istilah namanya imagologi loh. Wah, ini bagus banget nih. Teman-teman catat ya, please ya. Imagologi. Ini statement yang awalnya diciptakan sama Aristoteles. Ini saya pegang banget. Dan dipopulerkan sama namanya Milan Kundera. Milan Kundera ini adalah satu tokoh di Amerika sana gitu ya. Apa itu imagologi? Imagologi itu adalah image jadi logika. Nah, ini penting banget loh ya. Image jadi logika. Maksudnya apa? Teman-teman, please biasakan punya kebiasaan, biasakan ngobrol dengan orang-orang di sekitar kita yang memang teman-teman pilih. Karena percaya atau enggak, saat ini saya lagi ngomong ya teman-teman ya, saya lagi ngomong kayak gini, ini adalah image saya.
ini image saya, yang nanti image ini akan jadi logika, berubah jadi logika yang ditangkap sama teman-teman. Jadi kayak Bu Dewi atau siapa lagi nih ada dan teman-teman yang lain sebagainya ya. Terpaksa atau tidak teman-teman akan merekam gaya bicara saya, ya kan? Oke, gaya bicara kayak gitu. Dan suka atau tidak itu akan merekam langsung masuk ke otak. Akan menjadi logika. Jadi image akan jadi logika. Nah, teman-teman akan merekam itu logika. Logika itu akan berputar lagi jadi image teman-teman semua. Image-nya siapa nih? Saya coba cek nama-namanya. Misalnya image-nya Mbak Nadia, Mbak Hani, Mbak siapa lagi, Mbak Septia, gitu ya. Please, teman-teman boleh berteman dengan banyak orang. Itu bagus, nggak boleh pilih-pilih. Tapi untuk sahabat, cari yang terbaik. Bung Karno itu milih sahabat itu nggak main-main. Namanya Pak Muhammad Hatta. Tahu kan? Pak Muhammad Hatta itu orang yang prinsip, orang jenius banget. Siapa lagi misalnya? Siapa lagi ayo? Atta Halilintar. Atta Halilintar lagi. Jangan. Yang lain lah ya. Banyak orang-orang yang kemudian memilih sahabatnya itu yang terbaik. Karena kenapa? Nanti image-nya akan menjadi logika. Logika yang teman-teman akan jadi image teman-teman semua. Nah, gaya bicara teman-teman itu lama-lama akan grow. Akan akhirnya mengikuti dengan siapa teman-teman biasa ngobrol. Dengan siapa teman-teman biasa menganalisa sesuatu. Pernah nggak ngelihat sahabatan, 1 atau 2 orang gitu ya? Kalau dia udah sahabat deket, yakin sama saya teman-teman pasti pernah ngelihat. Kalau ada 2 orang udah sahabatan, mukanya lama-lama mirip. Ayo, bener nggak? Ya kan? Kok lama-lama nih orang berduaan kok mirip ya? Kita jadi bingung loh. Itu karena satu konsep imagologi loh. Dan hati-hati, orang-orang yang kemudian, contoh deh, bapak sama ibu kita, percaya atau enggak, teman-teman yakin saya, pasti pernah kok bapak sama ibu kita lama-lama mirip mukanya. Bener nggak? Bapak sama ibu teman kita kok mirip. Karena proses imagologi yang berjalan bertahun-tahun. Maka jangan sembarangan nyari orang terdekat kita. Nah, biasakan mengeluarkan hal-hal kita di formal communication. Kalau terstruktur, lihat, otak kita pun akan ikut terstruktur. Gaya bicara kita, kemampuan investasi kita akan terstruktur. Saya percepat ya. Nature-nya yang well planned, kalau communication, biasakan dipersiapkan atau sistematis. Nah, teman-teman harus belajar ngomong sistematis. Karena banyak orang Indonesia, dia tuh seringnya ngobrol, ketemu sosial media, akhirnya obrolan itu udah nggak sistematis gitu loh. Sayang banget kalau nggak sistematis. Julid, julid. Gini-gini tahu istilah apa lagi sih, istilah-istilah zaman sekarang. Julid, apa lagi ya. Ya macam-macam lah. Please, teman-teman sudah harus berlatih ya. Membuat obrolan kita itu sistematis. Ini penting buat otak kita loh. Nanti akan cara kita influence orang itu akan berbeda. Saya percepat aja, flow. Ya, itu ada pola komando di organisasi itu teman-teman harus nerima. Ketika teman-teman nanti punya leader, ya, punya ketua, punya berinteraksi dengan dosen, dengan siapa lagi misalnya ketua jurusan kah atau apapun istilahnya ya, please diatur tuh itunya. Ritmenya harus berbeda dengan yang lainnya. Rigid dan fleksibel. Memang agak rigid, tapi itu penting nanti. Yang apa lagi ya selanjutnya ya? Ini ada oral and written di bagian bawah tuh ya, form. Oral and written ini penting karena gini loh. Kalau kita terbiasa ngobrolannya itu ngalor ngidul, ya kemampuan menulis kita akan ngikutin. Nah, sebaliknya kalau kita terbiasa ngomong dengan gagasan dari A ke B sistematis, terus juga apalagi sistematis, atletis, atletis mah otot gede ya, bukan. Jadi coba biasakan berlatih diskusi dengan tahapan-tahapan seperti itu. Lihat gaya menulis teman-teman akan berubah, gitu. Dan lain sebagainya. Ntar teman-teman bisa baca ya. Nah ini saya go through lagi. Mungkin waktunya nggak lama lagi ya karena terbatas. Saya percepat. Ya. Bu Dewi mau izin berapa waktunya? Sekitar 8 menit lagi Bapak. 8 menit lagi. Siap. Nah ini saya percepat aja. Nah ini effective communication. Please teman-teman yang paling pertama dilakukan tahap awal itu dari komunikasi itu bukan belajar ngomong, no. Teman-teman saat mau komunikasi harus ekstrovert. Aduh, Mas Dea, saya itu orang introvert. No, bukan itu. Saat kita berkomunikasi bukan berarti kita harus milih huruf demi huruf, kata demi kata, no. Tapi justru tahap pertama itu listening. Listening ini penting banget karena ini akan jadi bahan baku teman-teman untuk ngobrol.
untuk mempengaruhi orang lain, untuk menguasai orang lain. Menguasai orang lain. Ya, listening skill. Ini penting. Yang kedua tuh gestur. Jangan lupa, kalau teman-teman ngomong tuh jangan kayak gini terus. Coba ya, kalau saya gini terus ya. Oke, teman-teman semua, sekarang kita masuk effective communication ya. Tuh baca aja tuh ya, ada listening, ada gesture ya kan. Be clear, be confident ya enggak. Terus gayanya kayak gaya anak gaul gitu kan. Ya teman-teman cek aja ya. Atau teman-teman nanti coba subscribe di YouTube saya. Contoh gini, misalnya nggak ada gerakan sama sekali, itu kan bosannya luar biasa. Bu Dewi paling udah saya mau tinggalin aja deh, kata Bu Dewi. Gak seru. Tapi ada gestur. Nah, gestur ini, percaya atau enggak, ini akan direkam sama mata teman-teman. Mata teman-teman tuh nanti akan kemudian tuh ngikutin yang memperkuat logika. Jadi ide saya itu akan masuk. Kalau saya ngomong itu terus gestur. Dan ini akan ngebantu teman-teman. Kalau orang yang kayak gini ya, duduk tenang, terus ngomong, menyampaikan gagasan, Bu atau Bapak, menurut saya, ya, teori saat kita misalnya berhadapan dengan pasien dengan tipe tertentu, ngomongnya gini terus ya, dengan tipe tertentu, harusnya seperti ini. Aduh, itu agak sulit keluar. Satu, sulit. Yang kedua, kenapa sering gagap? Iya nggak? Kan kita orang ketakutan gini gagap kan? Gemeteran kan? Karena dia nggak pernah ngebantu pakai gestur. Gitu. Gestur ini ngebantu ngerilis. Saya jujur ya, bayangin loh, hari ini saya ngobrol seakan-akan lancar. Padahal teman-teman tahu nggak sih, udah deg-degannya tuh selalu ada. Saya alhamdulillah udah beberapa kali sharing, ada kali ratusan kali gitu ya. Cuman tetap siapapun orang itu ya, yang apa namanya punya kemampuan public speaking yang bagus, tetap ada satu momen dia tuh harus mempersiapkan gitu. Karena saya gemeter, maka saya harus selalu pakai gestur. Nah, ini untuk kemudian merilis dan untuk agar ide saya itu bisa diterima sama teman-teman. Gitu. Ya kan tadi saya kayak gini gitu kan. Ntar lama-lama saya ngeluarin jurus nih gitu. Tangan itu penting, gestur itu penting dan harus disesuaikan dengan kontennya gitu. Yang ketiga, clear. Kelemahan orang Indonesia, kelemahan mahasiswa, mohon maaf ya, dia seringkali menyampaikan idenya ya, itu kadang nggak clear. Sebenarnya kamu tuh mau apa sih, mau ngomong apa sih gitu loh. To the point, dari poin ke poin gitu, itu harus clear. Yang keempat, harus percaya diri. Kata Einstein bilang gini, nggak ada gagasan yang salah, nggak ada ide bodoh, nggak ada. Ide yang salah atau gagasan yang salah adalah gagasan yang tidak disampaikan. Seringkali karena kita nggak pede, akhirnya kita gagal, akhirnya nggak jadi bawain ide itu gitu. Nah, selanjutnya open mind. Open mind ini penting banget ya. Ketika kita diskusi, please jangan langsung matahin argumen orang. Kita harus open mind. Karena kan tadi ya, setiap orang megang gajah. Ada yang megang kupingnya kalau orang buta, ada yang megang buntutnya, ada yang megang belalainya. Maka saat ditanya gajah itu seperti apa, macam-macam bentuknya. Artinya kita punya ilmu masing-masing. Sehingga saat kita udah ketemu, saya sama Bu Dewi nanti akan diskusi panjang misalnya, artinya nggak bisa apa yang saya anggap benar, belum tentu benar dari sisi Bu Dewi. Atau Bu Dewi sama. Maka yang perlu jadi prinsip adalah gini, gagasan saya benar, tapi gagasan orang lain belum tentu salah. Nah, kalau kayak gitu, itu jadi open mind. Yang terakhir itu respect. Biasain, please, hormati siapa lawan bicara kita. Kayak tadi kan, Nabi Muhammad itu sampai loh, bikin satu gagasan yang luar biasa. Anak yang lebih muda harus memberikan salam lebih dulu ke orang yang lebih tua. Orang yang sendirian harus memberikan salam dulu ke orang yang berkumpul banyak. Orang yang di kendaraan harus memberikan salam dulu kepada orang yang berjalan kaki. Memang kesannya tuh kayak cuman salam, ya kan? Tapi di balik ide ini, wah luar biasa loh. Banyak orang menganalisis. Wah, Masya Allah ya, Nabi itu sampai sebegitu detailnya. Jadi artinya berlaku juga di komunikasi gitu loh. Maka kayak contoh gestur ya, teman-teman kalau ngobrol sama anak kecil tuh, kalau diri, nggak boleh diri sambil nunduk. Tapi kita harus sambil ya kan? Kita kayak jongkok, terus arah mata kita itu sejajar. Itu penting. Ini mungkin ada, karena mungkin waktunya habis ya. Ini sebenarnya ada 5 poin terakhir. Gimana? Singkat aja atau kita tanya jawab aja? Tidak apa-apa, mungkin bisa dilanjutkan, Bapak. Oh, boleh. Nggak apa-apa ya, sampai gimana? Bisa ditambah 10 menit lagi mungkin? Ya. Oh, baik. Silakan, Bapak. Boleh. Berarti sampai zuhur ya, Bu Dewi? Oke, bercanda. Nah, ini terakhir slide saya. Please teman-teman perhatikan. Ini bagus banget.
Jadi ini terakhir tips atau trik buat teman-teman semua ya. Yang pertama, komunikasi, rahasia komunikasi itu yang pertama tuh credibility. Teman-teman akan diterima apa yang teman-teman sampaikan. Kalau kita tuh tahu, oh oke, orang ini memang karakternya seperti itu. Jangan sampai kita mengatakan apa yang kemudian ternyata enggak, dia enggak kayak gini orangnya gitu ya. Maksudnya kredibel. Walk the talk, ngerti ya? Jadi sampaikan emang apa yang kita biasa lakukan gitu loh. Nah, ini menarik loh. Mahatma Gandhi. Ini foto Mahatma Gandhi ya, teman-teman tahu kan ya. Mahatma Gandhi tokoh di India ya. Bayangin. Beliau itu kalau rakyat India punya masalah, punya penyakit, sampai punya penyakit ya. Itu datangnya itu bukan ke dokter, datangnya itu ke Mahatma Gandhi. Coba bayangin kalau berlaku di Indonesia ya. Waduh, itu rumah sakit pada tutup kali ya. Nah, ada cerita menarik, bagus. Jadi ada ketika itu ada ibu-ibu sama anak. Ini anaknya itu udah sakit parah. Nah, ini menarik loh. Ini kisah nyata. Teman-teman bisa cek kisah nyata di India ya. Nanti teman-teman bisa coba berangkat ke India, tanya aja sama orang India kalau sempat. Jadi kisah nyata ini terkenal di India gitu ya, sampai banyak ditulis. Ibu-ibu sama anak yang sakit parah. Tiba-tiba ibu-ibu sama anak sakit parah ini datang ke Gandhi. Kenapa datang ke Gandhi? Karena anak ini diminta agar tidak memakan hal-hal atau makanan-makanan yang asin. Karena penyakitnya itu udah kronis karena banyak makan garam. Kata ibunya, ya Gandhi, katanya datang jauh-jauh ya ke Gandhi. Saat sampai di Gandhi, dia cerita ibunya, ya Gandhi, anak saya ini sudah dinasihati sama dokter, gitu ya, sudah konsultasi. Tapi ketika dibilangin jangan makan garam, ya, selalu anak ini nggak pernah nurut. Wah, luar biasa loh. Datang ke dokter ini, nasihati jangan makan, anak ini nggak pernah nurut. Ya Gandhi, kata ibu itu, tolong nasihati anak saya agar berhenti makan garam. Ingetin ya, ibu ini minta tolong Gandhi nasihati ini anak saya ini agar berhenti makan garam. Apa jawaban Gandhi? Ibu itu datang udah jauh-jauh sama anaknya lagi sakit, tiba-tiba Gandhi bilang ini, Bu, ibu dan anak ibu silakan pulang. Bayangin datang jauh-jauh, tiba-tiba disuruh pulang. Ibu ini akhirnya kesel kan, lah saya udah datang jauh-jauh gitu kan, kok ternyata disuruh pulang. Kesel, ya pulang. Akhirnya mau nggak mau ya karena disuruh pulang, ya udah akhirnya nggak jadi pulang. Tapi Gandhi bilang ini, tapi Bu, 7 hari lagi ibu datang ke sini. Oh, kaget kan ibu ini, gimana sih maksudnya kok datang ini pulang terus 7 hari lagi datang lagi. Singkat cerita udah ibu itu pulang, jauh-jauh datang, tiba-tiba 7 hari lagi datang lagi tuh ibu itu, udah jauh-jauh datang gitu kan, ibu itu senewen ya, udah jauh datang suruh pulang suruh datang lagi, akhirnya datang lagi di hari ke-7. Ibu itu sama, dia bilang gini, anak ini masih terus makan garam, udah dinasihati nggak mau berhenti. Ya Gandhi tolong nasihati anak saya. Akhirnya anak itu dipanggil sama Gandhi, udah ditepuk, anak itu cuma ditepuk sama Gandhi. Gandhi cuma bilang gini pas nasihatin, nak, jangan makan garam, titik. Tapi Gandhi nggak bilang titik, nggak bilang gitu ya. Nak, jangan makan garam. Ibu ini kaget lagi, ya kok kayak gini mah udah datang jauh-jauh, tetangga gue juga bisa, kan gitu ya. Siapa cuma bilang nasihatin ini, cuma itu doang, nak jangan makan garam. Akhirnya udah selesai disuruh pulang lagi ibu, udah kembali. Ibu ini agak kesel mungkin ya, jauh-jauh datang hanya nasihatnya seperti itu. Kalau gitu mah mungkin, aduh saya nggak perlu jauh-jauh ke Gandhi. Tapi apa yang terjadi, ini kisah nyata di India, tiba-tiba keajaiban itu datang, ibu ini nggak lama, beberapa waktu kemudian datang lagi ke Gandhi dengan muka pucat. Ya, tiba-tiba dia nanya ke Gandhi, ya Gandhi apa yang engkau lakukan ke anak saya, sampai anak saya total berhenti makan garam. Bayangin. Akhirnya kaget tuh. Gandhi jawab ya, ya biasa aja kata Gandhi. Saya hanya menasihati yang kayak kemarin, saya menasihati hanya jangan makan garam. Tapi apa yang terjadi? Ibu ini kan agak nggak percaya kok bisa kayak gitu ya, tiba-tiba anak itu berhenti. Akhirnya Gandhi menceritakan, ya yang saya lakukan adalah, ingat nggak ibu, waktu pertama kali datang, ibu saya suruh pulang lagi. Waktu ibu minta, tolong nasihati anak saya agar tidak makan garam. Gandhi bilang, saya suruh ibu pulang lagi, karena saya tidak bisa ngasih nasihat ke anak ibu. Karena saya pribadi pun, kata Gandhi, saya pun masih makan garam. Lalu 7 hari, saya suruh ibu pulang, 7 hari kemudian itu, kata Gandhi, selama 7 hari, saya pribadi, kata Gandhi, saya pun berhenti makan garam. Maka ketika 7 hari datang lagi ibu, dan anak ibu minta dinasihati, saya kasih nasihat yang memang sudah saya lakukan. Anak itu berhenti makan garam. Itu walk the talk, gitu loh. Nah ini Gandhi. Makanya dia jadi orang yang satu paling dicintai di India.
Hollywood itu pernah bikin film ya tentang Mahatma Gandhi. Teman-teman kalau sempat nonton Netflix gitu ya, ada film tentang biografi Gandhi, bukan Netflix lah, macam-macam lah ya. Itu sampai pemerannya ya, Gandhi kan udah meninggal kan, pemeran itu sampai dipeluk-peluk, sampai orang dia tuh teriak, Gandhi hidup lagi, Gandhi hidup lagi. Itu kredibilitas. Yang kedua, kejujuran. Ini saya singkat aja ceritanya, ini namanya Syekh Ahmad Yasin. Kalau teman-teman pernah ngeliat ya, beliau ini pejuang Palestina. Ini Masya Allah, beliau itu ya, kalau ini salah satu orang yang paling ditakuti sama Zionis Israel gitu ya. Orangnya pada udah tua, udah senja dan banyak penyakit katanya saat diperiksa gitu ya. Tapi suaranya pun serak gitu loh. Tapi kalau beliau ngomong agar rakyat Palestina itu semuanya menghadap ke kanan, seakan-akan gitu ya, menghadap ke kanan, itu ribuan rakyat Palestina akan menghadap ke kanan. Kalau beliau nyuruh rakyat Palestina untuk hadap ke kiri, semua akan hadap ke kiri. Ini saking begitu wibawanya beliau. Dan yang menarik dari beliau tuh pernah jadi guru SD. Jadi guru SD, suatu ketika, ini kisah nyata, luar biasa ya. Beliau tuh, karena kejujuran hatinya ya, beliau itu ngajarin tentang sholat malam ke anak-anaknya. Gitu, materi sholat malam, materi tahajud gitu kan. Pas ngajarin materi tahajud, tiba-tiba besoknya, itu orang tua itu pada datang ke sekolahan. Itu guru-guru pada kaget yang lainnya. Apa yang terjadi kok orang tua pada datang? Orang tua akhirnya bilang, iya, apa yang terjadi sama anak-anak kami gitu. Katanya semua anak itu akhirnya pada begadang, pengen sholat malam. Bayangin, setelah dapat materi dari beliau. Besoknya, beberapa waktu kemudian, dapat materi tentang puasa sunnah. Ya kan? Anak-anak SD loh ini, masih pada kecil-kecil. Sebagian masih belum balik. Beliau ini ngasih materi tentang indahnya puasa sunnah, dan lain sebagainya. Karena hatinya bersih ya, materinya yang disampaikan itu menembus hati anak-anak itu. Pas nyampein materi tentang puasa sunnah, besoknya orang tua murid itu pada demo ke sekolahan. Ini apa yang terjadi dengan anak-anak kami? Kami itu sampai memboikot semua makanan katanya. Pada pengen puasa. Bayangin. Nah, itu kejujuran. Kalau hati kita bersih, insya Allah apa yang disampaikan itu tembus ke orang lain. Komunikasi. Ini peace, ini care. Ini masih banyak, tapi mungkin nanti kita bisa diskusikan aja kalau memang masih ada waktu. Intinya adalah hari ini terakhir kali ya, slide saya terakhir. Ini sorry nih gambarnya ini nih. Aduh, saya lupa naruh foto saya ya. Mana ya tadi foto saya ya? Cari deh teman-teman, boleh pilih aja deh ya yang mana. Ini slide terakhirnya, mungkin saya persingkat aja. Hari ini ada istilah namanya uberseksual. Teman-teman tahu kan metroseksual ya? Sebagai penutup ya, ini mudah-mudahan bisa. Kalau metroseksual, itu ada orang-orang yang kemudian menghabiskan waktu untuk berdandan. Untuk sibuk dengan penampilan. Ke salon, bedakan gitu ya. Buka Shopee, Tokopedia, cari obat-obat Korea, dan lain sebagainya. Itu metroseksual. Tapi hari ini ada istilah baru namanya uberseksual. Orang-orang yang dihormati sama orang lain, orang-orang yang dibutuhkan sama masyarakat, orang-orang yang direspek, hormat sama dia. Ada orang-orang yang uberseksual. Apa itu uberseksual? Kalau dulu metroseksual menghabiskan waktu untuk dandan, uberseksual adalah orang-orang yang dihormati karena dia menghabiskan waktu untuk upgrade kapasitasnya dia. Untuk equip pikirannya dia dengan ilmu-ilmu baru. Kalau dulu di metroseksual orang banyak sibuk ke salon, di uberseksual orang-orang yang dibutuhkan hari ini ada orang-orang yang sibuk membaca buku. Terus baca buku. Orang-orang yang sibuk dengan kemudian menjadi follower saja gitu ya, ikut-ikutan tren. Dia justru yang jadi trendsetter. Bukan kemudian dengan gaya-gayanya, tapi tadi dengan prestasinya dia. Kalau dulu orang-orang yang sibuk dengan apa ya, diri sendiri doang gitu ya, jadi arogan dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan hanya ada orang-orang yang care. Maka ada penelitiannya, uberseksual itu orang-orang yang biasa terlibat di masyarakat. Ya, dia mampu menyampaikan gagasannya dengan baik di masyarakat, ikut andil dalam social movement, ya, apalagi project social development, community development. Itu penting. Jadi teman-teman hari ini, teman-teman boleh kuliah gitu ya, tapi ingat, teman-teman punya kewajiban di sekitar teman-teman semua, di masyarakat, ya, untuk bisa care sama mereka. Gitu. Ini penutupnya nih. People don't care how much you know. Seberapa pintar teman-teman semua, boleh IPK-nya tinggi, mereka nggak peduli. Until they know how much you care. Ya, biasain untuk hidup dengan orang lain. Siapa yang hidup bagi dirinya sendiri, dia akan mati bagi dirinya sendiri. Tapi siapa yang hidup bagi orang lain, ya, dia akan nggak pernah mati selamanya.
Oke, gitu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Bu Dewi. Monggo, Bu Dewi. Baik, terima kasih ya Pak Dea Tantyo. Luar biasa penyampaian materi pada hari ini. Kami sangat terkesan Bapak. Dan di grup sibuk nih membicarakan, wow luar biasa ya Bapak hari ini. Wah, begitu. Baik, selanjutnya kami persilahkan mungkin bagi teman-teman sekalian untuk masuk pada sesi tanya jawab. Nanti untuk tanya jawab, peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu dan pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Langsung saja kita mulai untuk sesi diskusi ini. Kepada para hadirin teman-teman sekalian, silahkan mengajukan pertanyaan, mengaktifkan mikrofon yang ada. Saya mau izin 1 menit, mau ambil casan. Ini baterainya habis. Sebentar ya, Bu Dewi. Silahkan adik-adik. Dari Ormawa tadi. Oke. Oh, dari Sulis ya, insya Allah kita bersiap. Oke. Sulis, kami persilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Permisi Kak, selamat siang. Perkenalkan, saya Sulistiawati, mahasiswi Aktif Borneo Medistra Balikpapan tingkat 2. Yang saya ingin tanyakan yaitu, dalam organisasi pasti ada yang aktif dan pasif. Lalu bagaimana cara komunikasi antara yang aktif dan pasif itu bisa menjadi lancar? Terima kasih. Saya langsung jawab aja, Bu Dewi. Ya. Baik. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Nanti monggo teman-teman kalau ada pertanyaan bisa dipersiapkan sambil saya jawab. Pertanyaan Sulis bagus banget. Makanya nggak salah. Sulis ini dipilih sama Haddad Alwi ya. Ada tuh Sulis dan Haddad Alwi. Oh bukan ya? Bukan Sulis ini ya. Bercanda. Jadi memang di organisasi itu kenapa saya selalu menganjurin orang ayo aktif di organisasi. Karena kita akan berhadapan dengan orang-orang yang totally different dengan apa yang sehari-hari kita lakukan. Maka orang-orang yang sering ngambek, ya, orang-orang yang sering pundung kalau bahasa Sunda ya, orang-orang yang sering down, itu orang-orang yang nggak pernah dia brainstorm bertemu dengan orang yang berbeda sama dirinya. Sehingga dia akan menjadi, mohon maaf ya istilahnya itu arogan terhadap diri sendiri, selfish istilahnya. Nah ini pentingnya organisasi. Nah, tadi pertanyaan Sulis akan ada nanti kita ketemu tuh orang-orang yang pasif, orang yang aktif. Aduh, gue udah capek-capek gini, tapi si X ini nyantai-nyantai aja. Ya nggak Sulis? Ya kan? Saya punya teman, ini kisah nyata ya. Dulu tim di organisasi waktu itu. Tim ini sama, dia tuh datang dari daerah, mohon maaf gitu ya, dari daerah inilah. Sedangkan kita kan tanda petik, karena orang kota ibaratnya gitu ya. Jadi terbiasa untuk brainstorm, adu gagasan, jadi aktif gitu loh, agile. Sedangkan orang daerah kan bukan mereka malas, tapi memang pasif. Tapi karena mereka nggak terbiasa ketemu iklim yang berbeda. Nah, salah satu yang saya lakukan itu adalah kemudian langsung saya ceburin dia langsung ke satu organisasi. Bayangin loh ya, ada satu event saat itu, nggak tanggung-tanggung, saya kasih jadi ketuanya itu udah dia. Orang-orang pada kaget ya. Tapi saya selalu yakin ya, setiap orang itu punya potensi sebenarnya. Maka poinnya adalah bukan tim kita yang salah, ya. Yang salah itu, jadi nggak ada tuh prajurit yang salah katanya. Dalam konteks militer nggak ada prajurit yang salah. Yang salah itu selalu komandannya. Nah, poinnya adalah pertama, ceburin dia. Benar-benar ceburin sampai basah. Akhirnya dia akan bertemu tuh, waduh, berbeda gagasan, dia kemudian dikritik dan lain sebagainya. Satu, dan mau nggak mau dia akhirnya jadi orang sibuk. Yang kedua, biasakan untuk coba ajak ngobrol Sulis. Jadi tatap matanya, waduh, terus apalagi ya, diskusi dalam konteks yang memang dalam gitu ya. Nah, kadang ada hal-hal yang memang belum kebuka dari dirinya tuh. Nah, saya suka beberapa kali itu ngobrol sama orang, apa yang perlu kita pecahin gitu ya. Apa yang perlu kita coba cari jalan keluar. Nah, sering kali orang pasif, saya juga dulu pasif, saya nggak ngerti banget organisasi Sulis.
Saya ingat banget ya, dulu ya ikut-ikutan aja, ikut-ikutan. Tapi ketika itu saya ngerti karena tadi yang ketiga adalah saya selalu diajak kemana-mana sama leader saya dulu tuh, sama ketua saya gitu ya, even sama teman saya. Dulu nih saya ada teman namanya Abdu. Abdu ini datang dari Tasik gitu ya. Itu setiap rapat saya ajakin dia. Saya ajakin dia. Dulu ada namanya dulu tuh ada Rohis gitu kan. Dulu tuh ada Permais, ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa dan lain sebagainya. Ada UKM gitu ya kalau dulu di kampus tuh ekstrakurikuler. Itu saya ajakin aja tuh terus dia tuh. Diem aja lucu deh dia kalau datang ke kampus tuh diem. Dia merhatiin orang diem, dia nggak ngerti gitu ya. Tapi ketika dia udah sibuk terus saya ajakin terus rapat. Lama-lama tuh dia nyerap. Bayangin ya, sekitar akhir-akhir tahun kuliah, beliau ini jadi ketua yang bertanggung jawab untuk menghandle waktu itu satu organisasi se-Jawa Barat. Wah, dari orang yang pasif banget, Sulis. Jadi poinnya gitu, yang pertama dia harus didelegasi, benar-benar diceburin, biar dia langsung tahu. Jadi nggak ada istilah teori-teori, Sulis. Oke, teori bagus gitu ya, tapi mohon maaf, beberapa orang itu nggak nerima teori. Itu cuma teori gitu ya. Biar dia terjun ke lapangan. Yang kedua, ajak diskusi. Karena ada hal-hal yang mungkin dia pengen menyampaikan, gue nggak suka. Ternyata ada loh, orang yang dia nggak suka ikutan rapat doang gitu. Karena ada si X ikut rapat katanya. Waduh, ini pelik banget nih kalau udah urusan orang sama orang gitu ya. Ada nanti ikut main bikin blok-blokan. Dulu saya jadi ketua lembaga gitu ya, di beberapa lembaga. Saya pernah ada tim, ini satu kubu A, yang ini kubu B. Padahal satu organisasi kita. Waduh, itu lucu deh. Kalau kita ngeliat ke belakang. Nah, itu yang kedua ya, ajak ngobrol, diskusi. Yang ketiga, biasain tadi, ajak kemana-mana. Terlibat, biarin dia terlibat. Jadi di organisasi itu ada 3, Sulis. Yang pertama, itu partisipasi. Nah, ini buat teman-teman ya. Partisipasi. Ya. Setelah partisipasi, yang kedua itu afiliasi. Kalau orang udah partisipasi, dia akan mengafiliasi. Afiliasi itu artinya apa? Dia udah mau, oke, gue ngedukung lo. Gitu kan. Jadi awalnya kan cuma ikut-ikutan. Partisipasi itu istilah simpel itu ikut-ikutan. Yang kedua afiliasi. Afiliasi itu akhirnya, oke, gue support lo. Oke, gue udah berpihak sama lo. Yang ketiga, ini baru puncaknya kontribusi. Ya nggak? Kalau kita, kan itu berlaku sama kita kan, kalau kita biasa aktivis nih, Sulis pasti saya akan yakin. Sulis awalnya ikut-ikutan, partisipasi ya kan. Yang kedua, kemudian Sulis sudah mulai afiliasi. Udah ngerasa satu geng lah. Wah, ini geng gue nih lah ibaratnya. Yang ketiga, Sulis akhirnya berkontribusi kan. Karena mau nggak mau ya udah, gue udah ada berdiri di organisasi ini, saya harus ngasih sesuatu. Itu ya, Sulis, mudah-mudahan jawab. Terima kasih, Kak. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Dea. Ini kebetulan Sulis ini adalah Duta Wisata Calon Ibu Kota Negara Baru kita, insya Allah, Pak. Nah, Duta Putri Pariwisata Benua Taka, Penajam Pasir Utara, Bapak. Masya Allah. Pokoknya awas ya, Sulis awas lo ya. Nanti udah terkenal, nanti kalau ketemu harus nggak boleh ngelupain saya loh. Rakyat kecil kayak kita ya, Bu Dewi. Betul-betul, mudah-mudahan bisa menularkan hal-hal yang baik terhadap teman-teman Pak ya. Hebat. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari yang lain, silahkan. Dinyalakan mikrofonnya mungkin. Silahkan. Atau tidak ada? Baik, Ibu. Saya ingin bertanya. Ya, Nur Fadilah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadilah, mahasiswi tingkat 2 semester 4. Saya ingin bertanya, bagaimana sih caranya agar kita bisa melakukan komunikasi secara efektif dalam organisasi? Dan bagaimana juga cara kita mengatasi hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi? Terima kasih. Nur Fadila ya, terima kasih pertanyaannya. Bu Dewi, saya izin langsung jawab ya. Bagus pertanyaannya. Kalau bagaimana komunikasi efektif, ya tadi tuh 16 slide yang tadi kita diskusikan itu bagaimana agar komunikasi kita efektif. Tapi pertanyaan kedua kan tadi bagaimana menghantam hambatan-hambatan. Nah, 2 ini saya bisa rangkum jadi 1. Jawabannya itu adalah guru saya itu pernah bilang ya, ada istilah tuh bagus banget. Istilah namanya stretch.
Nur Fadilah, dan teman-teman semua yang di sini, termasuk tadi Sulis dan lain sebagainya gitu ya. Biasakan untuk men-stretch diri kita dulu. Guru saya tuh selalu bilang gini, kalian tahu stretch nggak? Stretch itu karet atau besi itu ditarik sampai udah nggak bisa lagi. Itu namanya stretch. Artinya apa? Kalau kita kemudian pengen punya kemampuan apapun, yang nggak cuma komunikasi loh ya, kemampuan apapun, biasain untuk men-stretch, untuk ngeluarin benar-benar kemampuan kita yang kadang kita takut gitu ya, hantem itu ketakutan. Kadang kita apalagi diremehin orang, hantem itu diremehin orang. Saya ingat nih, mungkin jawaban saya dari cerita saya ya. Dulu saya tuh diremehin banget menurut Fadilah. Jadi saya ingat banyak banget momen-momen dalam hidup saya tuh diremehin. Dulu ingat banget ya, saya pernah jadi MC. Awal masuk kuliah dipilih jadi MC. Aduh, itu enggak banget lah bagi saya, ngomong di depan umum gitu ya. Aduh, enggak banget. Tapi itu saya naik ke dalam panggung. Udah cuma jadi MC ibaratnya. Kalau Bu Dewi kan canggih nih, ya kan. Nah, kalau saya dulu tuh, aduh, jadi MC pula. Udah gitu pakai contekan lagi. Saya bawa kertas, saya berdiri. Itu saya gemeteran tuh. Aduh, malu-maluin deh pokoknya deh. Saya gemeteran. Hari itu, yang menonton, salah satu itu ketua acaranya ataupun si senior saya, dia itu sampai ngetawain saya. Sampai ada yang bilang, oh tangan lu gemeteran ya tadi ya, gitu-gitulah. Wah, hari itu saya diremehin. Hari itu saya ngerasa benar-benar gagal. Tapi hari itu saya catat. Benar-benar detik itu saya simpan dalam hati saya bilang, oke, selama saya di kampus ini, hari ini saya gagal memang ya, tapi selama di kampus nanti setahun kuliah, 2 tahun kuliah, 3 tahun kuliah, dan seterusnya sampai lulus, saya targetin saya harus mengisi public speaking atau materi ya secara publik 100 kali, saya bilang. Wow, itu impossible banget kan. Hari itu saya diketawain, ya ampun jadi MC aja udah gemeteran. Sosokan bikin target 100 kali, tapi beneran. Itu saya camkan. Aduh, saya malunya luar biasa hari itu. Tapi akhirnya saya lawan, saya stretch diri saya ketakutan, saya gemeteran. Saya tuh bener-bener panik kalau di depan orang gitu ya. Tapi akhirnya saya lawan, percaya atau enggak, akhirnya setahun kuliah, 2 tahun kuliah, saya mulai diundang sama satu fakultas tertentu, diundang sama universitas, dan lain sebagainya. Setiap diundang, saya catat, Nur. Saya catat, oke, 1 diundang, 2 diundang. Itu kan saya cita-cita 100 kali ya. Tahun hampir pas mau lulus kuliah ya, itu langsung saya lihat lagi catatan saya. Percaya atau enggak, dari yang tadi saya nggak bisa ngomong, terus saya targetin 100 tadi ya, ternyata pas saya mau lulus, benar-benar itu saya lihat catatan saya, ternyata saya sudah mengisi, alhamdulillah, hampir 300 kali ngisi. Terakhir di Malaysia, diundang, terakhir lagi sempat diundang ITB lah, IPB, dan lain sebagainya. Waktu itu ada lagi satu forum, di situ ada UI, ITB, UI, ITB, IPB, dan saya waktu itu jadi presenternya. Poin yang saya sampaikan adalah, bukan sok-sok yang sombong banget dan lain-lain sebagainya, enggak. Poin yang saya sampaikan adalah, ya kita punya kelemahan. Yang pertama harus kita lawan, kita akui dulu kelemahan itu. Ya. Yang kedua, ketika kita udah akui kelemahan itu, yakin ya, Allah itu ngasih kita 1.000.000 kelebihan. Gitu loh. Kelemahan kita oke ada 1, 2, even 5 lah kelemahan kita. Tapi Allah tuh ngasih 1.000.000 kelebihan. Poin yang saya sampaikan adalah, kalau saya bisa, kenapa kita semua enggak? Iya kan? Terakhir sampai nggak tahu kenapa Allah tuh udah ngerancang lah ya. Kalau kita punya kemauan tuh, tenang aja, Allah tuh udah ngerancang skenario-nya. Sampai akhirnya tiba-tiba dia diundang di Malaysia waktu itu. Dulu pernah bahasa Inggris saya tuh sempat diketawain zaman SMA. Saya salah nyebut vocabulary gitu ya. Satu vocab saya salah nyebut. Dari situ sama kasusnya, saya simpen, oke, saya bakal lawan. Ya, singkat cerita, setahun-tahun berjalan, saya terus latih. Belum lama waktu itu di Garuda Indonesia, saya jadi perwakilan 1 orang yang datang ke Singapura untuk mewakili round table meeting. Di situ isinya bukan orang Garut, orang Tasik ya, tapi isinya tuh orang dari Eropa, dari orang India, dari orang Korea, kumpul. Saya jadi perwakilan di Garuda. Itu yang pengen saya sampaikan, bahwa kita tuh bisa ngelawan, dan kita harus ngelawan. Teman-teman hari ini, kalau punya banyak keterbatasan dalam hal apapun itu, dalam pelajaran, dalam materi, lawan. Tenang, kalau kita udah ngelawan, otak kita tuh udah siap. Persenjataan tuh udah ada. Jadi otak itu bukan wadah buat diisi loh ya, catat. Bukan wadah buat diisi. Tapi otak itu adalah api yang harus dinyalain.
Kalau wadah yang harus diisi, kita akan selalu pesimis. Oke, otak gue masih kosong. Tapi kalau kita yakin bahwa otak ini api, tinggal dinyalain aja, kita mau apa enggak. Gitu, paling. Semoga menjawab ya. Wow, Allah luar biasa jawabannya dari Pak Dea ya. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan sudah jelas ya, Dila. Oh, Dila ya Sangat jelas. dipanggilnya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama Dila. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Silahkan. Mungkin terakhir ya, karena ada keperluan. Permisi, Ibu Hani ingin bertanya. Ya, baik. Silahkan Hani. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hanisa Fitri dari Atlet Borneo Medistra Balikpapan, tingkat 2. Kali ini Hani ingin bertanya kepada Bapak. Tadi kan Bapak menyampaikan tentang mental block nih, Pak ya. Bagaimana cara menghindari mental block ini, Pak? Sedangkan era digital kita tuh begitu luar biasa kita hadapi sehari-hari. Itu aja, Pak. Kurang dan lebih. Baik, terima kasih Hani. Silahkan langsung dijawab, ya. Pak Dea. Terima kasih Hani. Ini case-nya saya banget nih, mental block ya. Karena memang saya dulu banyak banget blok-blok yang kemudian bikin saya itu terbatas, Hani. Saya tuh dari keluarga yang nggak mampu gitu ya. Dulu tuh saya ingat ya, rumah saya itu pintunya kayu gitu ya. Ya memang nanti pintunya kayu gitu ya. Teman-teman ya namanya pintu ya kayu lah Mas, ya Pak. Tapi beda. Pintu saya nggak pernah dikunci. Karena kenapa? Bukan smart home ya. Wah, tinggal ngomongin Google gitu ya. Saya sekarang ini ada di kamar pakai Google Lights gitu ya. Hai Google, please turn on the light, langsung nyala. Bukan karena zaman dulu tuh pintu saya bilang, Hai Siri, gitu ya. Hai Google, please close the door. Tadi di Kobuzer yang nutup ya podcastnya. Close the door 1, 2, 3. Bukan. Karena saya nggak mampu. Saya ingat banget ya, pintu itu ditutupnya pakai batu. Terus didorong pakai kaki batunya. Karena memang benar-benar rumah tuh kecil dan rumah itu memang sederhana banget. Tapi saya selalu yakin gitu ya. Saya harus ngelawan. Saya selalu bilang ke teman-teman semua, salah satu yang ngebikin saya ya namanya sukses relatif ya. Tapi jangan pernah teman-teman menganggap bahwa sukses itu adalah tujuan. Sukses itu proses. Saya selalu mengapresiasi saya kenapa sampai hari ini saya bisa seperti ini gitu ya, mohon izin. Karena saya bukan saya ikut seminar internasional, enggak. Karena saya ngelawan. Jadi poin mental block paling utama itu, saya nggak mau ngasih teori ya, kalau teori itu banyak banget, itu kayak nggak menarik. Tapi saya pengen ngejawab dengan praktek. Saya tuh Hani, tipe yang ngelawan. Saya orang yang kemudian kuliah satu-satunya gitu ya, S1 di rumah saya, di generasi saya. Belum ada sebelumnya kakak atau abang ataupun keluarga lain yang S1. Saya orang pertama. Saya juga kemudian orang yang akhirnya ya dengan keterbatasan saya ngelawan gitu ya. Nah, sama halnya kayak tadi, berapa banyak mental block itu bikin saya akhirnya diremehin. Saya pernah bikin buku ya, saya penulis buku, saya pernah nulis 2 atau 3 buku gitu ya. Sekarang ada juga naskah di penerbit. Buku itu awalnya ya, saya ingat banget draftnya kan PDF gitu kan, ini tahu ya PDF. Terus saya suka minta pendapat kan sama rekan gitu ya atau sama senior. Adalah satu, kemudian saya kasih PDF-nya, terus saya ingat banget ya senior itu bilang gini, ya bukunya kayak buku cocok buat anak SMP. Bayangin loh, sakitnya tuh di sini gitu ya. Sakitnya tuh di sini gitu loh. Tapi itu saya simpen. Oke, buku gua dianggap seperti itu, oke. Akhirnya saya lawan gitu loh. Saya lawan, kemudian saya datengin rumahnya terus saya ancam. Enggak gitu ya. Saya ngelawan bahwa akhirnya itu saya perbaiki. Oke, saya serius, saya fokus. Singkat cerita ya, akhirnya selesailah buku itu, akhirnya diminta sama seorang adik kelas waktu itu, Kang, bukunya saya terbitin ya. Karena dia senang banget baca buku saya. Baca materi-materi saya. Saya awalnya tulisnya di Twitter. Nah, saya nulis di tweet awalnya kan banyak, akhirnya dikumpulin sama beberapa orang tuh suka ngumpulin tulisan saya. Akhirnya ada satu orang yang akhirnya minta saya terbitin ya Kang ya, saya punya penerbit. Pas diterbitin, alhamdulillah ya, cetakan pertama itu langsung dicetak 1000 buku. Bayangin ya, 1000 buku. Dan itu langsung dalam beberapa waktu itu habis. Alhamdulillah, Masya Allah, Allah mudahin gitu, habis semuanya. Cetak ulang lagi, sekitar 1000 buku lagi. Sempat waktu itu habis gitu. Akhirnya belum lama kemarin Gramedia Group akhirnya ngontak saya dan mau menerbitkan buku saya yang itu juga. Dicetak lagi.
Alhamdulillah selesai. Sampai dapat kata pengantar dari Pak Anies Baswedan waktu itu. Terus Pak Ketua DPR RI, terus sama Mas Panji Pragiwaksono. Tahu kan? Panji Pragiwaksono kan? Yang stand up itu ya, Mas Panji. Iya. Dan orang yang dulu ngeremehin saya nih, tiba-tiba dia ikut PO. Oh, ikut PO atau PO ya. Ikut PO, saya lucu banget waktu itu ya. Saya cerita sama istri saya, ini dulu, zaman dulu ini beliau sempat ngeremehin saya gitu. Saya nggak dendam, nggak. Justru itu yang jadi kunci saya bisa berkembang. Saya nggak, sampai hari ini saya nggak pernah dendam. Orang itu akhirnya PO, ikut antri loh. Ikut antri pengen pesan buku saya. Dan minta tanda tangan pula gitu loh. Dalam hati saya kadang suka ngebayangin masa lalu ya. Aduh, lu sih kenapa lu bilang buku gua kayak buku SMP, kalau dulu seandainya itu udah deh dikasih gratis lah. Tanda tangannya saya kasih 10 gratis. Ini akhirnya dia ikut beli gitu loh, ikut antri. Poinnya adalah, iya, hari ini kita gagal. Iya, teman-teman semua hari ini terbatas. Mungkin ada yang keluarga nggak mampu kayak saya gitu ya. Tapi ingat, hidup itu berputar. Ya. Dan pastikan teman-teman itu ada di dalam putaran itu. Dan memang nggak nyaman kan. Kita ngelawan mental block itu nggak nyaman. Kita diketawain, ya kan. Malesnya luar biasa, kita harus ngelawan sosial media. Kita harus benar-benar lawan itu semua. Sehingga waktu kita produktif, sehingga orang-orang yang dulu sempat ngeremehin kita, akhirnya dia bisa bilang, oke. Orang-orang yang dulu sering ngomongin kita di belakang, oke. Semua itu akhirnya bilang, ya, karya kita akhirnya diakuin sama orang itu. Gitu kan. Lawan. Wah, itu pokoknya lawan terus ya. Nanti pajang poster gitu ya, pakai bendera lawan. Gitu ya Hani. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin saya tambahin dikit, salah satu untuk konteks komunikasi ya. Itu penting banget hari ini. Teman-teman biasakan juga, tadi saya sudah sampaikan beberapa hal. Banyak mental block yang memang harus dilawan. Salah satunya adalah rasa gugup, gitu ya. Jadi ingat, ketika teman-teman, kalau kita mau komunikasi itu adalah rasa gugup atau kemampuan kita untuk nyari-nyari kata-kata untuk kita sampaikan di depan umum. Kita bisa kalau ngomong di depan kaca, tapi kita nggak bisa kalau ngomong di ribuan orang. Pernah nggak teman-teman di ratusan orang, gitu ya? Yang selalu saya lawan, saya selalu bilang gini, kalau kita punya rasa gugup, tugas kita bukan hilangin rasa gugup, bukan. Itu kan jadi beban dong hilangin rasa gugup. Tapi please manipulasi rasa gugup itu. Hari ini saya punya rasa gugup loh di depan teman-teman semua. Tapi teman-teman lihat kan, saya sama sekali kayak nggak gugup karena saya manipulasi. Gitu. Oke, gitu paling. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dea. Bagaimana Hani? Sudah siap kira ya? Jelas Bu, sangat inspirasi. Ya, baik. Terima kasih. Teman-teman sekalian, demikianlah mungkin acara pelatihan kali ini yang membahas terkait dengan komunikasi dalam organisasi. Sebelum sesi ini kita akhiri, mungkin saya akan mencoba menyimpulkan hasil pelatihan kita kali ini, yaitu perlu kita ingat bahwa yang tidak di-capture oleh teknologi tadi adalah soft skill. Jadi maka perbaiki soft skill kita di era digital ini. Dan yang kedua, cara kita menginfluence orang lain sangat penting. Mari kita latih dengan baik. Orang yang dibutuhkan saat ini adalah yang mewakili sense of creative. Jadi mari kita bersama-sama belajar dan memahami hal ini. Skill pertama itu communication dan mudah mendapat respect dari orang lain karena mampu mengorganize secara logik. Selanjutnya, pertanyaan pertama ya tadi pengalaman dari Pak Dea, yaitu di perusahaan itu yang ditanya adalah soft skill-nya Pak Dea. Maka yuk adik-adik yang mungkin nantinya kita akan bekerja di perusahaan-perusahaan besar atau mungkin akan menjadi pemimpin yang lain, siapkan diri kita untuk memiliki soft skill yang baik. Serta ketika kita tahu komunikasi dan ngobrol itu berbeda, maka perhatikan ngobrol itu ya sekedar kita ngobrol, tapi komunikasi itu ada 3 tadi yang disampaikan Pak Dea ya, ada komunikator, komunikan, dan juga ide atau gagasan. Nah, satu lagi leadership itu adalah mental ya, jadi siapkan mental Anda, hindari mental block yang ada. Gitu. Nah, ada lagi mungkin lain catatan saya ini, saya sangat senang sekali hari ini ya. Penghalang atau hambatan komunikasi dalam organisasi itu ada 5 ya, perceptual barriers, emotional, language, cultural, dan physical.
Selanjutnya ada istilah imagologi tadi yang diciptakan oleh Aristoteles dan dipopulerkan oleh Nelan Kandera ya, bahwa image di logika. Biasakan kita ngobrol dengan teman-teman yang sudah kita pilih sahabat yang terbaik. Nah, lalu kalau kita terbiasa untuk berbicara ngalor ngidul, maka nanti menulis kita juga akan jadi berantakan. Mari kita belajar menulis dan juga berbicara dengan sistematis ya. Dan biasakan kita berbicara dengan gesture karena itu akan membantu komunikasi kita untuk lebih baik. Nah, hari ini saya juga banyak belajar dari Pak Dea. Baik, para teman-teman sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Bapak Dea, dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan kali ini. Mungkin ada sedikit pantun yang kami sampaikan, mencari peniti di dalam jerami, dari malam hingga pagi hari. Sudah habis waktu kita kali ini, semoga bisa berjumpa lagi. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam pelatihan dan acara yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dewi, selaku moderator kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Kemudian setelah kita simak bersama pemaparan materi pada kegiatan pelatihan komunikasi efektif yang sudah kita selenggarakan, alhamdulillah dengan lancar pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat berguna untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Sebelum mengakhiri acara, izinkan saya untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada pemateri. Baik, mohon dibantu share screen Bapak Ari. Ya, sertifikat kami berikan kepada Bapak pemateri atas pemaparan materinya sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih, Pak. Dan akhir kata, saya Ria Irma Safitri, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan, salah kata, dan perbuatan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.